you with step-by-step guidance on opening trades, feedback on your activity, and support anytime you need it. Selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan saya Halim dari Elite Hunter Community bersama dengan Ibu Wina. Halo Bu Wina. Suaranya Bu Wina. Sorry suaranya. Masih di mute itu suaranya. Oke, saya pakai AirPods biar lebih jelas. Iya, oke. Halo, apa kabar? Suaranya udah jelas? Udah jelas. Oke. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kita mau webinar. Barangkali Bu Wina bisa buka dulu. Silakan Bu Wina. Ya, sebentar. Oke. Ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau ngucapin welcome, selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah hadir di webinar pada siang hari ini. Hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik ya untuk memulai webinar siang ini, di mana sebelumnya saya mau kenalan dulu sama teman-teman yang udah gabung, dan juga selamat datang buat teman-teman yang mungkin belum member Elite Hunter atau yang sudah member. Welcome, kami dari Elite Hunter sangat senang sekali supaya atas waktu yang telah disediakan untuk join di webinar kami, di mana webinar ini kita buat kedepannya akan berbentuk series. Di Elite Hunter Community telah bekerja sama bersama AvaTrade. Kita akan membuat edukasi yang sifatnya series, di mana webinar ini bersifat berkelanjutan. Jadi biar kayak ini ya, kayak drama Korea ya, berepisode-episode gitu ya. Jadi ikutin terus webinar kita, pastinya kita juga akan membahas topik-topik yang sangat bermanfaat ya nanti ke depannya untuk teman-teman, di mana pembicara kita juga bukan hanya satu orang, tapi kita punya banyak pembicara. Jadi tenang aja, teman-teman semua pasti akan mendapatkan ilmu dari berbagai macam dan berbagai aspek ilmu pembicara yang ada di Elite Hunter Community. Oke, biar nggak panjang lebar lagi, mungkin saya akan mulai ya. Kita akan mulai di sini. Saya share screen dulu. Share screen. Oke. Topik kita hari ini adalah tentang Introduction Trading with Leverage. Nah, webinar ini kan dipersembahkan oleh Elite Hunter Community X AvaTrade. Ya, AvaTrade merupakan broker luar negeri yang telah bekerja sama bersama Elite Hunter dengan tujuan yang kita memiliki visi yang sama untuk memberikan edukasi. Ya, jadi kita untuk memberikan edukasi khususnya di bidang trading derivatif tentunya, baik dalam trading forex, foreign exchange, terus juga ada komoditi, indeks, dan lain-lain, bahkan sampai cryptocurrency. Ya, di sini kita akan bahas semuanya. Tujuannya adalah mengedukasi sehingga mengubah mindset semua teman-teman di sini, para investor juga, supaya memiliki mindset yang baik dan benar. Ya, tentunya di dunia finansial, yang khususnya di bidang trading ini. Nah, kemudian kita juga memiliki visi ya, kalau kita personal dari Elite Hunter Community, kita punya visi untuk mencerdaskan sih sebenarnya, lebih ke mencerdaskan dan menjelaskan sebenarnya bisnis ini seperti apa. Terus juga potensi keuntungan seperti apa, kemudian juga bahkan sampai potensi kerugiannya juga seperti apa, gitu. Jadi memang banyak sekali image mungkin di luar sana yang kurang baik ya buat didengar, di mana kalau orang dengar mungkin di bidang finansial, baik trading, mungkin trading saham, trading forex, atau trading gold dan indeks dan lain-lain, mungkin even sekarang Bitcoin ya yang lagi happening sekali gitu kan. Jadi memang kadang ada dengar orang ya misalnya ngomong, wah saya lagi cuan besar nih, saya lagi untung besar, kemudian besoknya ada orang juga bilang, wah saya lagi rugi besar. Nah ini semua sebenarnya adalah salah satu bisnisnya, justru bisnisnya di sini gitu loh, ya kan. Jadi memang nggak cuman
selalu untung, namun juga kita terkadang juga mendengar adanya kerugian juga. Nah, di sini tujuannya apa? Kita sering-sering ikut belajar webinar, kita ikut kursus, kita googling sana sini cari materi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mengerti bagaimana membatasi resiko yang bisa kita tahan gitu loh. Maksudnya walaupun kita rugi pun kita udah di dalam perhitungan resiko kita. Nah, makanya di sini kita belajar yang namanya ada lagi yang namanya manajemen resiko ya kan. Nah, money management juga. Nah, jadi memang kita ini sekarang harus lebih melek ya, lebih melek dalam arti kita harus lebih membuka peluang untuk bisnis apapun karena dengan sekarang adanya wabah COVID-19 ini membuat kita semua kesusahan ya pastinya ya. Jadi membuat kita semua ini kesusahan dalam melakukan bisnis sehingga bisnis-bisnis konvensional atau bisnis online ini sangat-sangat terdampak gitu loh. Ya, termasuk misalnya saya misalnya kantoran misalnya kantor juga sekarang harus rolling work from home. Ya, jadi semua ini sekarang ke depannya ya, bukan ke depannya lagi sih. Sekarang juga sudah terjadi karena wabah ini. Jadi ke depannya kayak biasa, kita mungkin Elite Hunter Community kita sering membuka course. Course ini dulu mungkin kita mengadakan offline, misalnya kita buka workshop di salah satu convention hall di hotel gitu. Kita bikin kelas offline. Namun sekarang juga karena adanya COVID ini kita juga semua pembatasan. Bahkan bukan cuma kelas pernikahan pun sekarang susah ya. Nah, jadi memang kita ini sekarang mencoba untuk menjalankan kelas online juga, webinar juga. Jadi kita lebih giat lagi buat teman-teman semua yang berniat untuk belajar, kita sangat appreciate. Jadi kita dari tim Elite Hunter juga sangat senang sekali dan sangat antusias sekali untuk membagikan ilmu-ilmu kepada para peserta webinar yang akan kita buat terus gitu. Nah, jadi sebenarnya trading ini apa sih? Bisnisnya apa sih? Ya kan? Kenapa online? Semua gimana sih sistemnya? Nah, itu semua tuh adalah PR kita ya. Bagi mungkin di sini teman-teman sudah pernah trading. Mungkin teman-teman di sini sudah memiliki pengalaman trading sebelumnya. Jadi udah tahu. Mungkin kalau saya ngomong ini cuma ya flashback review aja. Tapi bagi teman-teman newbie mungkin omongan saya mungkin ada benernya juga gitu loh. Karena memang start dari awal harus tahu dulu bisnis ini apa. Kenapa online? Apa aja yang kita butuhin untuk melakukan transaksi ini kalau online. Ya kan, terlepas bisnis online ini bisa kita lakukan, siapapun bisa, dimanapun bisa, semua bisa. Hanya butuh gadget apa aja, HP, PC, semua udah gadget, ya kan? Kemudian juga kita butuh yang namanya koneksi internet. Sebenarnya itu aja, simple. Needs-nya hanya simple. Makanya bisnis ini kalau dibilang sangat menjanjikan, oh iya, ke depannya pasti akan sangat menjanjikan karena semua online, ya. Jadi memang kita ini harus belajar dari negara maju juga, di mana kalau namanya saham trading, mungkin AlphaTrade ini kan broker luar negeri. Jadi AlphaTrade ini kan sangat-sangat apa ya? Memiliki pasar yang sangat luas di luar negeri. Dimana kalau misalnya kita ngomong di negara maju, kalau orang mendengar trading, baik stocks, saham, forex, apapun, itu hal yang oke, lumrah, dan semua orang melakukan itu gitu. Jadi nggak ada yang parno atau ada image gimana gitu yang beda banget sama pasar Indonesia ya. Jadi di mana kalau misalnya kita negara maju, kalau kita Indonesia kan negara berkembang gitu ya. Jadi pasti dari tingkat pendapatan aja tuh sudah berbeda. Ya, jadi kalau misalnya dari tingkat pendapatan sudah berbeda, pasti daya beli dan daya investasinya juga pasti berbeda. Namun itu tidak menghambat kita gitu loh. Jadi kalau kita mau memulai bisnis ini tidak harus selalu besar. Nah, itu yang nanti saya akan bahas gitu di materi hari ini supaya teman-teman tuh tahu dulu gitu. Ya kan, kita bisa kok mulai dari yang kecil. Gimana caranya? Nah, itu semua harus didengar dulu nih. Jadi nanti jangan lupa teman-teman simak terus webinar ini sampai akhir, di mana nanti di akhir kita juga mau bagi-bagi merchandise ya. Merchandise-nya apa nanti saya juga kasih tahu di akhir, oke? Nah, kemudian kalau tadi kita ngomong negara maju sama negara berkembang ya. Negara maju dulu inget banget saya pernah lah, kita nggak usah jauh-jauh deh ke Singapura aja ya. Pas itu saya ke Singapura, saya duduk di taksi, kemudian supir taksinya itu lagi cek HP, pas itu udah drop saya, terus dia lagi kayak trading gitu. Pada saat itu saya belum tahu gitu loh. Saya cuman ya masih teenager gitulah, masih nanya itu lagi ngapain, uncle ya kan. Terus kemudian dia bilang, oh ya trading ya lihat stocks lah, dia bilang gini. Nah, jadi pada saat itu mungkin saya masih sekolah, saya mikir kayak wah ini negara maju ini even kayak
taxi driver aja juga udah melek ini gitu loh, investment gitu. Karena apa? Kita kalau sistem kita konvensional, maksudnya kita selalu kayak ya udah beli beli emas aja, simpan di rumah, gini-gini. Itu kan butuh modal yang besar, butuh storage juga. Kalau di rumah resiko juga ada gitu kan. Nah, jadi memang kita ini harus memiliki mindset seperti negara-negara maju supaya kita bisa maju gitu loh ke depannya. Kalau kita selalu ketakutan, selalu nggak mau belajar, ya itu susah untuk kita juga ke depannya gitu. Nah, kalau bilang-bilang image trading ini jelek ya, kalau bilang-bilang image trading ini jelek, kenapa bisa jelek sih sebenarnya? Ya, mungkin karena banyak yang terjadi adanya hal-hal yang dilakukan dengan tidak tanggung jawab gitu loh oleh oknum ya pastinya ya. Di mana oknum ini ketika misalnya investor memberikan kepercayaan itu disalahgunakan gitu loh oleh para oknum ini gitu loh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kepentingan mereka sendiri gitu. Di mana kalau tadinya menjanjikan sesuatu yang mana sudah tidak terrealisasi, namun menciptakan kerugian gitu loh. Even kerugiannya aja investornya tidak tahu kenapa bisa rugi seperti ini, kenapa saya mengalami loss uang sebesar ini gitu. Even mereka nggak tahu ya. Itulah yang sebenarnya yang menjadikan image trading derivatif khususnya di Indonesia ya. Karena saya di Indonesia jadi saya ngomong Indonesia aja gitu. Kenapa itu jadi kurang baik gitu loh image-nya, karena mungkin itu. Nah, kemudian dalam hal ini memang hal tersebut sangat sering terjadi. Jadi memang image ini kurang bagus gitu. Nah, di sini adalah kita harus pintar-pintar sebenarnya. Kalau memang trading ini selalu begitu, kenapa bisa rugi? Oh, karena oknum. Oh, kalau begitu ya kitanya harus pintar gitu. Kitanya harus bertransaksi secara tahu, bisnis ini tahu, resiko juga tahu. Nah, itulah tujuannya supaya teman-teman di sini semua tidak lagi mengalami kerugian yang bahkan tidak diketahui, bahkan itu pun dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi kerugiannya itu disebabkan banyakkan oleh orang lain, bukan karena diri sendiri juga gitu kan. Jadi banyak banget ketemu teman-teman member community juga, Elite Hunter Community juga banyak banget yang sharing seperti itu kejadiannya. Jadi memang ya kita harus perbaiki dengan cara kita harus belajar gitu. Nah, kemudian ya, kita juga di sini ya, Elite Hunter Community, kita perkenalan dulu lah ya. Ini pada pertama kali, seriesnya pertama kali. Jadi nanti kita akan melakukan webinar ini terus-terus ya, series terus. Jadi setiap hari Sabtu ya, di setiap hari Sabtu jam 2 seperti hari ini, cuman kita memiliki topik yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan lupa stay tune terus buat teman-teman yang udah join sekarang sampai minggu depan, sampai minggu-minggu seterusnya harus ikut terus webinar kita. Nah, saya mewakili Elite Hunter Community, saya mau melakukan perkenalan dulu ya. Saya sendiri, nama saya Wina. Ya, saya di sini aktif di bidang trading. Ya, sekarang saya aktif di bidang trading dan saya aktif di salah satu broker lokal juga, Bapgrowth Futures. Saya juga aktif, cuman kita memiliki visi semua coach di sini kita netral. Jadi kita tidak akan memihak apapun, kita akan memberikan pure edukasi yang sesungguhnya gitu ya. Jadi saya juga aktif sebagai pengajar laboratorium bidang ilmu statistik di salah satu univ swasta di Jakarta, Univ Tarumanagara. Dan juga saya didukung oleh teman-teman lain dan pastinya ada Pak Halim Sugiarto ya Pak yang hadir di hari ini sebagai pembicara juga di webinar kali ini. Pak Halim Sugiarto merupakan founder dari Elite Hunter Community, di mana beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dengan segudang prestasi juga dan memiliki pengalaman di bidang trading ini selama 20 tahun. Ya, jadi memang beliau juga sudah mendapatkan beberapa prestasi yang cukup spektakuler juga, memenangkan berbagai kontes trading. Jadi memang secara historinya udah nggak diragukan lagi. Makanya kita semua mendukung sekali Pak Halim ini dalam menjalankan Elite Hunter Community ini. Kemudian juga ada Dr. Eugenia Mardanugraha. Beliau merupakan dosen tetap dan ekonom Universitas Indonesia, dan beliau sangat aktif di bidang trading ini, sampai sekarang masih sangat aktif juga, namun beliau lebih memfokuskan diri ke fundamental. Jadi dalam trading ini kan kita mengenal yang namanya fundamental sama technical. Jadi beliau lebih fokus di fundamentalnya. Ya, jadi teman-teman akan dapat semua tuh. Kemudian juga ada Pak Tarmancan. Pak Tarmancan ini merupakan IT programmer dan juga aktif di bidang trading ini, namun
segala sesuatunya menggunakan sistem. Jadi lebih ke sistem. Jadi expert exercise, robot, semua beliau expertnya. Jadi buat teman-teman juga yang mau tahu trading robot itu seperti apa, terus kita membedakan trading robot yang sebenarnya, trading scam, itu semua kita bisa discuss semua di sini dengan para expertnya. Ya, kemudian juga ada Pak Tuadi Wijaya. Pak Tuadi Wijaya ini merupakan spesialis di technical analysis, ya, di mana Pak Halim juga turut serta dalam memberikan technical analysis tersebut, ya. Namun Pak Tuadi juga memiliki pengalaman yang cukup luar biasa dan juga rajin sekali menimba ilmu di berbagai komunitas, bahkan sampai komunitas luar negeri juga gitu. Jadi memang Pak Tuadi juga expert di bidang technical. Kalau saya personally, saya lebih ke basic. Jadi buat teman-teman yang baru start, teman-teman yang kalangan milenial juga, kalangan semuanya deh, pokoknya saya yang basic. Oke, nah, jadi di dalam Elite Hunter ini kita memiliki 5 pengajar yang berbeda, di mana memiliki spesifikasi ilmu yang masing-masing memiliki spesifikasinya. Jadi buat teman-teman yang mau join di course, silahkan, boleh banget. Jadi ini materi kita sudah buat semua, jadi teman-teman pastinya kalau udah join pasti dapat materinya. Jadi bukan cuma blank, cuma dengerin ngomong-ngomong doang, enggak. Jadi semua udah ada materi, jadi don't worry. Dan juga benefit apa sih yang didapat kalau misalnya join di Elite Hunter Community, ya, dimana di Elite Hunter Community ini kita terdiri dari 8 kali pertemuan yang terdiri di weekend saja, dan ini periode 2 bulan gitu. Jadi ini benefit-benefitnya yang bisa teman-teman dapat, yang nanti saya akan jelasin detailnya kemudian. Oke, pokoknya ikutin terus buat teman-teman yang hari ini hadir di webinar sampai akhir ya, supaya dapat hadiah merchandise. Oke. Saya masuk ke materi ya, materi hari ini. Oke. Ya, jadi mungkin saya akan bahas banyak ya. Saya dan Pak Halim akan bahas banyak, cuman kita bagi tugas. Saya akan bahas dulu untuk forex, terus juga saya akan bahas tentang gold juga, saya akan bahas tentang silver juga, dan bagaimana sih trading leverage ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya pengenalan basic-basic, dasar-dasar ya untuk forex, ya, di mana kita akan bahas apa itu forex sih sebenarnya ya. Terus juga apa aja sih yang perdagangkan di forex ini. Ya, terus juga kita mau tahu jenis-jenis currency itu apa aja. Ya, oke, saya mulai aja. Ini semua materi yang akan teman-teman dapat ketika ikut course Elite Hunter Community. Ya, jadi ini sebenarnya preview ya, belum fullnya, ya, fullnya nanti. Kemudian ini saya mulai dari apa itu forex ya. Sebenarnya forex itu gampang aja ya. Penjelasannya adalah foreign exchange. Ya, artinya adalah mata uang asing. Ya, di mana mata uang asing itu ya seperti kita ini ya, mata uang asing ya dolar, Aussie dolar, Singapura dolar, terus Kanada dolar, euro, pound sterling, itu semua foreign exchange sebenarnya gitu loh, forex, mata uang currency. Ya, nah di sini di slide ini ya saya hanya menampilkan bagaimana sih melihat pasar forex ini sebesar apa gitu loh. Kalau kita bandingkan ya, pasar forex ini sangat besar sekali dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Seperti apa? Kalau kita lihat di sini ada New York Stock Exchange, ya, ada Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange. Ini semua kan yang kita mau lihat gitu loh, seberapa besar perbandingannya, ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya, kalau forex market ini perputaran volume perdagangannya itu mencapai 6,6 triliun dolar. Ya, jadi sangat besar sekali. Makanya market ini sangat besar dan memiliki peluang yang sangat besar juga. Nah, di mana sebenarnya yang paling kita perdagangan itu sebenarnya hanya uang gitu loh. Jawabannya simpel adalah uang. Ya, di mana kalau kita melihat currency itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita harus mempelajari dari sisi fundamental dan teknikalnya juga. Ya, di mana kalau misalnya dari sisi fundamental, mungkin kita bisa mempelajari dulu nih kondisi perekonomian negara tersebut dibandingkan dengan kondisi perekonomian negara lainnya. Mungkin kita membandingkan terhadap US dollar, berarti kita membandingkan dengan negara Amerika Serikat, seperti itu. Itu contoh simple dan konkretnya. Ya, jadi kalau misalnya ini sebenarnya sama aja seperti teman-teman mungkin ada yang di sini pernah join beli saham, misalnya trading saham. Itu kan sebenarnya apa sih yang kita pelajarin? Kita mempelajari misalnya keuangan dari perusahaan tersebut, terus kayak book value dan lain-lain kan kita pelajarin dulu gitu kan. Berarti intinya sebenarnya sama aja. Currency ini juga kita pelajarin gitu, masing-masing karakteristiknya.
Nah, di sini mungkin teman-teman nanya, forex itu ada apa aja sih? Nah, kan pertanyaan tuh sering banget muncul tuh ya. Sebenarnya forex itu ada apa aja? Di sini ada yang namanya major currency, ada yang namanya cross currency. Biasa dua itu yang terkenal. Sisanya ada exotic currency, ini hanya tambahan aja sih sebenarnya. Ya, jadi ada major. Sebenarnya major ini adalah mata uang utama ya. Mata uang utama di mana semua ini kita membandingkan terhadap US dollar. Jadi yang kita perdagangkan apa? Euro terhadap US dollar, pound sterling atau GBP terhadap US dollar, terus kayak Japanese yen terhadap US dollar. Itu semua yang kita sebenarnya yang perdagangkan produk forex seperti itu ya. Kira-kira paham ya sampai sini ya untuk yang currency. Kalau cross itu dia tidak membandingkan terhadap US dollar. Jadi misalnya dibandingkan dengan pound sterling terhadap mata uang lain, misalnya terhadap Japanese yen, di-cross-kan gitu ya. Jadi bukan di-cross dengan US dollar seperti itu ya. Nah, oke. Terus sebenarnya kenapa sih market forex harganya itu kok naik turun terus cepet banget gitu ya? Itu dari mana sebenarnya? Sebenarnya actually di dalam market ini kan market ini sangat dinamis, jadi berubah setiap saat. Karena apa? Sebenarnya karena ada orang-orang yang di dalamnya memiliki peran tersendiri di mana di perdagangan market ini terdapat misalnya super banks ya. Super bank ini adalah bank terbesar di dunia. Jadi dia menentukan nilai tukar. Nilai tukar dalam hal ini misalnya ya kalau misalnya kayak kita ke money changer ya, itu kan kita pasti kita nanya yang namanya ini ya, apa, nilai tukar hari ini berapa misalnya euro. Nah, itu sebenarnya dari mana harga itu gitu ya. Jadi kita coba, mengerti dari yang simple dulu supaya kita bisa paham nih, kalau misalnya dari yang susah-susah langsung bingung kan. Nah, jadi harga yang ada diperdagangkan yang kita trading-kan setiap hari itu dari super banks, terus large commercial companies, terus juga dari pemerintah bank dan bank sentral, terus juga ada yang namanya speculator. Jadi mereka ini semua yang sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan pasar. Sebenarnya dari ini dulu nih, gitu. Nah, kemudian hal-hal lain buat teman-teman yang baru mau start di bisnis ini harus tahu juga gitu loh. Maksudnya dari jam tradingnya itu seperti apa, terus bagaimana market-market apa aja yang dibuka. Misalnya kalau pasar Indonesia sahamnya kan kita lihat ICDX, misalnya jam segini break, jam segini baru buka lagi. Nah itu kan harus tahu dulu ya. Jadi di dalam course ini, course Elite Hunter juga nanti akan dijelasin secara rinci gitu loh untuk preparation untuk trading tuh apa aja kayak ini. Jadi sesi perdagangan itu terbagi jadi beberapa wilayah ya, wilayah negara ya, di mana kita market Australia, market Aussie Sydney di sini ya. Terus juga disambut juga dengan market Tokyo, market London, market New York ya, di mana di sini kita harus pelajarin. Misalnya ketika mulai malam, misalnya jam 8 malam start market New York, market Amerika lah kita bilangnya. Nah, mungkin dalam hal ini market lebih volatile. Jadi pergerakan mungkin lebih kencang, misalnya harga lebih volatile lah kita sebutnya ya. Jadi pergerakan lebih kencang dibandingkan dengan misalnya opening pas waktu pagi gitu. Nah, terus kalau misalnya opening pagi, misalnya jam berapa kita harus standby. Nah, berarti ini kan kita tahu nih, opening market ini sistemnya 24 jam ya. Jadi sebenarnya open Senin sampai Jumat, libur di Sabtu sama Minggu aja ya. Nah, dibuka di jam 5 pagi di hari Senin, kemudian nonstop sampai hari Jumat, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang perlu teman-teman pelajarin, ini yang paling penting sih sesuai dengan topik webinar kita hari ini tentang leverage sama margin ya. Jadi di sini saya pengen mencoba menjelaskan ke teman-teman sebenarnya trading with leverage ini gimana gitu ya. Jadi trading di pasar derivatif ini berbeda mungkin dengan ada sedikit perbedaan lah, sedikit saja lah perbedaannya dengan trading misalnya di pasar saham lokal gitu ya. Dimana kalau misalnya di pasar trading derivatif ini leverage, kita menganut yang namanya leverage ya. Leverage itu sebenarnya artinya apa? Ya, leverage itu sebenarnya adalah daya ungkit sih sebenarnya. Daya ungkit yang mengungkit uang kita. Ya, jadi misalnya kita mau melakukan transaksi trading misalnya dengan dana $10.000 misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya leverage dari 10.000 itu dana kita sebenarnya diungkit gitu loh. Jadi kita memiliki capability yang lebih tinggi. Padahal kita cuma punya uang misalnya 10.000 tadi atau mungkin lebih kecil misalnya cuma punya uang 1.000 untuk trading. Nah, jadi dengan ada leverage
ada baiknya juga ada jeleknya juga gitu kan. Semua pasti sama lah, segala hal pasti ada benefit dan ada kekurangannya juga. Ya, jadi leverage itu berbagai macam nih. Ya, leverage yang ditawarkan berbagai macam dari segi brokerage. Ya, jadi kalau misalnya leverage dimulai dari 1:1, ya. 1:1, 1:100, 1:200, 1:400, bahkan ada yang sampai ribuan, 1:1000 pun ada gitu. Ya. Nah, sebenarnya kelipatan-kelipatan ini tujuannya apa sih? Fungsinya apa sih? Leverage itulah simpelnya ya. Nah, intinya kalau leverage itu kan mengungkit. Jadi kan semakin besar leverage, berarti kan capability dana kita semakin besar juga, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya uang 1.000, dengan kita menggunakan leverage 1:100, itu 1.000 kita itu sudah setara 100 kali lipatnya gitu, ya. Nah, kalau kita melipat lagi leverage kita menjadi lebih besar, berarti kan capability kita jauh lebih besar. Ya. Nah, di mana kalau di sini semakin besar leverage yang Anda pilih, maka akan semakin kecil ya penggunaan margin kita. Artinya uang kita ya lebih, dengan uang sedikit kita bisa mentransaksikan lebih banyak gitu kan. Nah, namun di sini kita juga jangan lupa terlepas ada yang namanya resiko gitu. Nah, jadi kalau misalnya resikonya bagaimana kalau kita pakai leverage yang lebih tinggi? Ya mungkin resiko juga jauh lebih tinggi gitu. Karena kan sebenarnya uang kita tidak segitu, cuman kita menggunakan fasilitas yang namanya leverage tersebut. Nah, cuman potensi keuntungan bagaimana? Keuntungan dari leverage ya dengan modal lebih kecil kita bisa bertrading atau jumlah transaksi kita jauh bisa lebih besar, dan kita kalau transaksi lebih besar berarti chance untuk mendapatkan profit juga pasti kan jauh lebih besar. Gitu. Ya. Oke. Suara saya jelas ya sampai sini ya? Jelas ya? Soalnya saya share screen saya nggak bisa lihat ini. Cukup oke? Oke, wait. Cukup jelas ya suara saya? Hello? Oke, jelas. Iya, sorry. Iya, sorry ya, saya nggak buka chat soalnya saya share screen. Ya, oke. Oke, saya lanjutin ya, kalau cukup jelas sih berarti aman ya. Saya takutnya kalau kurang jelas pokoknya bilang aja ya, nanti dibantu oleh operator Elite Hunter juga ya, nanti kalau bisa dibantu teknisnya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Tadi kita udah ngomong leverage. Nah, terus kalau udah ada leverage berarti ada margin, ya kan? Sebenarnya apa sih sebenarnya gitu? Nah, nanti satu-satu ya. Leverage. Kalau tadi kita ngomong 1:1 sampai 1 banyak. Di sini saya ambil contoh 1:100, 1:400. Kalau 1:1 itu seperti kita beli 1 ya tukar 1. Jadi kalau kita kayak beli saham lokal gitu ya, misalnya kita mau beli saham BCA harga berapa? 33.000 ya. Berarti kita harus menyediakan 33.000 untuk membeli 1 saham BCA kan gitu ya. Berarti kalau kita mau beli 2 ya udah tinggal sediain duit 2 kalinya. Nah, namun kalau dengan ada leverage 1:100, misalnya kita mau membeli saham harga 33.000, kita cukup mungkin punya uang 330 aja, udah cukup untuk membeli saham tersebut gitu. Nah, jadi di sini saya langsung kasih contoh perhitungan ya. Mungkin baru teman-teman untuk hitung-hitung gini memang kompleks sih, memang butuh waktu untuk belajar. Makanya kalau memang nanti kita ada webinar terus, kita akan kupas lebih dalam terus ya. Nah, jadi kalau untuk perhitungan sebenarnya gini ya, kalau 1:100 ya, memiliki modal misalnya $1.000. Artinya Anda dapat bertrading dengan jumlah mendekati $100.000. Artinya 100 kali lipat modal Anda itu di daya ungkitnya 100 kali lipat. Ya. Jadi sebenarnya dalam hal ini dana kita yang ditahan cuman berapa? 1:100 saja kan? Ya kan? Berarti kecil sekali gitu. Sedangkan kalau misalnya 1:400 itu lebih gede lagi. Jadi kalau misalnya kita punya modal $1.000 dengan adanya leverage 1:400, berarti jumlah capability kita, kemampuan kita itu mencapai $400.000 gitu. Berarti 400 kali lipat sebenarnya kayak gitu ya kalau leverage. Nah, kemudian ini saya coba bikin tabel ya, tabel perhitungan supaya bisa jelas gitu lihat perbandingannya ya. Jadi di dalam kita bertransaksi, kita harus mengenal juga yang namanya lot size ya. Jadi ada lot size reguler, di mana kalau lot size reguler itu dimulai dari 1 lot. Kemudian ada yang namanya lot size mini. Lot size mini itu dimulai dari 0,1 lot ya. Kemudian juga ada yang lebih kecil lagi
lot size yang namanya mikro ya. Jadi kalau mikro itu lot size-nya cuma 0,01 lot. Ya, jadi don't worry buat teman-teman yang misalnya saya cuma punya modal segini, saya harus gimana? Itu sebenarnya disesuaikan aja kita mau transaksi seperti apa. Jadi kalau mungkin zaman dulu trading forex ini mungkin bagi kalangan-kalangan atas yang memiliki uang yang banyak, karena mungkin dulu ini tidak ada yang namanya kontrak size lot yang mini, mikro tuh nggak ada, semua reguler. Jadi memang sekarang ini dengan adanya broker-broker yang terpercaya juga menyediakan fasilitas ini, jadi sangat membuka peluang banget gitu loh buat teman-teman yang mungkin mau mulai kecil dulu, bisa banget gitu ya. Jadi di account mikro misalnya gitu ya. Nah di sini coba dilihat ya, ini saya bikin leverage perbandingan langsung di tabel 1:1, 1:100, 1:200, 1:400 ya. Saya biasanya kalau trading saya jarang sih menggunakan yang terlalu besar, jadi saya biasa maksimal di 1:400 aja ya, karena kalau misalnya di broker lokal biasanya 1:100 ya, kalau misalnya di broker luar biasa saya menggunakan 1:400 gitu ya. Nah, di sini sebenarnya gimana sih kebutuhan margin ya? Di sini saya bikin beberapa kolom ya. Kebutuhan margin di sini kalau misalnya 1:1 yang tadi saya bilang, contohnya beli saham BCA tadi. Berarti kita mau beli sesuatu itu kebutuhan margin kita harus 100%. Jadi kita mau beli harga barang 10.000 ya kita harus punya uang 10.000 di tangan baru kita bisa beli harga 10.000 tersebut. Nah, terus kalau misalnya 1:100 sebenarnya kebutuhan marginnya misalnya dari harga 10.000 itu kita cuma butuh 1% saja ya. Jadi kita cuma butuh 1%, kita udah bisa beli harga 10.000 itu. Nah, kalau misalnya leverage 1:200 berarti sebenarnya kita butuh 0,5%-nya aja. Kalau 1:400 berarti kita cuma butuh 0,25% doang gitu kebutuhan marginnya. Ya, jadi kalau misalnya margin yang digunakan ya untuk kalau di sini bisa dilihat ya ada satu lot ya, satu lot untuk kontrak size ya. Kontrak size di sini kalau forex itu 100.000. Jadi kalau margin yang digunakan menggunakan leverage 1:100 cukup 1.000 saja sudah bisa melakukan transaksi gitu loh. Transaksi satu lot. Kalau misalnya leverage 1:200 untuk bertransaksi satu lot kita hanya butuh $500 saja. Nah, kalau misalnya leverage 1:400 untuk bertransaksi satu lot, berarti kita hanya butuh $250 saja. Ya. Jadi kalau misalnya tadi 1:1 atau tanpa leverage, ya udah, berarti kita harus mengeluarkan uang sebesar $100.000. Ya, jadi sangat besar gitu. Nah, jadi dalam hal ini semoga teman-teman ngerti juga ya contoh perhitungan-perhitungan kontrak size, terus juga jenis-jenis lot, terus juga jenis-jenis leverage sehingga teman-teman bisa sesuaikan di kebutuhan kalian tuh seperti apa gitu dan disesuaikan juga dengan dana kalian seperti apa ya. Nah, ini tadi yang saya bilang margin ya. Kalau udah ada leverage berarti ada margin. Dimana kalau margin ini sebenarnya adalah margin jaminan ya, uang jaminan yang diberikan gitu loh. Ya, uang jaminan yang diberikan di mana broker kalau tidak ada broker maka kita tidak bisa sebenarnya kan. Broker itu kan media ya, maksudnya apa ya? Kalau nggak ada broker kita nggak bisa bertransaksi, ya kan? Kalau nggak ada broker kita juga nggak punya fasilitas leverage tadi juga, ya kan? Jadi dengan kita kalau mau bertransaksi ya kita butuh broker, ya kan? Namun kalau broker ya kita pun harus cermat gitu, kita pun harus pinter, kita harus tahu broker mana yang kita harus pilih. Karena apa? Kita bisnis uang, ya kan? Kalau misalnya kita taruh uang di tempat yang abal-abal, nanti one day ya uang kita juga akhirnya ujungnya juga akan abal-abal ya, kayak gitu ya. Sama lah kayak kita buka account deposito di bank. Kalau kita pilih bank-bank yang sudah terpercaya dari segi apa? Mungkin dari regulasinya, ya kan, dari track record-nya, semua kita harus pelajarin dulu gitu. Nah, di mana kita di sini juga namanya kita komunitas, kita belajar gitu loh, bareng-bareng cara tentuin broker yang baik itu gimana, pelajarin regulasi juga itu gimana ya. Nah, jadi intinya sebenarnya margin dan leverage itu saling berkaitan ya satu sama lain kayak gitu. Ini tadi saya udah bahas di awal, ada direct, ada indirect, ada cross rate ya. Dimana kalau direct di sini teman-teman bisa lihat ya, ini semua berpasangan kepada mata uang US dollar, US dollar, US dollar, semua berpasangan gitu ya. Kalau misalnya indirect juga sama, tetap berpasangan dengan US dollar ya, tapi
dia ini sebagai base currency-nya, kalau direct dia sebagai counter currency gitu ya. Terus juga kalau cross rate yang tadi saya bilang memperkan dengan mata uang lain selain US dollar. Ya, di sini ya diperhatiin. Oke. Oke. Ya, di sini juga ada fungsi leverage dengan ketahanan margin. Ya pastinya teman-teman juga tadi kan kita udah ngomong manis-manisnya. Berarti sekarang kita harus ngomong resikonya ya. Jadi sebelum kita entering bisnis kita harus tahu juga resikonya apa. Nah, leverage. Mungkin banyak teman-teman yang langsung tadi dengar saya ngomong langsung ngomong, "Oh, berarti oke dong ya, saya cuma punya uang segini saya bisa bertransaksi lebih." Berarti kalau misalnya saya bisa benar, saya bisa profit dengan capability yang cukup besar gitu ya. Nah, namun jangan lupa gitu, kalau trading ini juga ada resiko di mana kalau misalnya kita salah gimana? Ya, jadi kalau jangan berpikir kita benar terus ya, mungkin orang bisa salah, ya kan. Kalau kita salah gimana? Berarti kita harus belajar cara memanage kesalahan kita itu, ya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara kita menghitung dulu uang kita tuh sebenarnya berapa, ya. Makanya perlu banget belajar hitung-hitungan supaya kita tahu misalnya uang kita segini, berarti saya akan mengalami kerugian sampai benar-benar rugi itu, ketika berapa, gitu ya. Heeh, sebentar ini banyak yang baru join udah di-approve belum ya? Oke, saya bantu approve. Ya. Pak Iskandar tolong bantu approve ya, kalau yang baru join ya teman-teman, ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya leverage ya, memang kan kita ada sempat mungkin ada yang pernah bilang, "Saya pernah punya pengalaman trading, forex atau trading gold, terus uang saya sampai habis nggak bersisa, sampai nol. Kenapa bisa terjadi demikian case-nya?" Ya mungkin kita lebih belajar ke case aja deh. Karena hal ini, karena dia tidak mengerti gitu. Bisnis ini tuh ada leverage yang tadi saya bilang. Ya, jadi ketika, leverage itu kan memberikan uang jaminan gitu kan, uang jaminan di mana ketika mengalami kerugian berarti kerugian tersebut bisa sampai mengakibatkan adanya, dana yang terkuras sampai habis gitu loh, sampai zero, ya kan. Hal ini terjadi karena adanya leverage tadi. Nah, di mana kalau kita ngomong mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah trading atau trader-trader di sini udah ngerti yang namanya margin call ya atau MC, saya kena MC. Nah, MC itu sebenarnya apa? Ya, banyak banget istilah-istilah forex ini harus belajar dulu sih sebenarnya. Saya benar-benar nggak rekomen buat teman-teman yang mau mau masuk di bisnis ini itu langsung masuk gitu, tanpa tahu, tanpa belajar itu saya benar-benar kurang rekomen sekali. Karena apa, nanti kalau salah, kalau rugi bagaimana gitu kan. Tapi kalau kita belajar kan kita sudah tahu at least. Nah, jadi kalau tadi margin call, ya di mana kalau posisi kita ini misalnya account kita ini sekarat gitu loh. Ya, di mana kita pertama, kenapa bisa margin call? Mungkin teman-teman di sini overtrade uangnya segini, ketahanannya misalnya dikasih leverage tadi 1/100, punya uang sebenarnya 1.000, cuman udah setara kayak 10.000. Nah, sebenarnya secara money management yang benar, mungkin kita bisa maksimalkan gitu loh. Kayak dari uang kita, kita cuman hanya boleh trading misalnya 20%-nya saja, ya kan. Jadi kita nggak full margin atau kita kalau misalnya trading pakai 50% berarti udah setengahnya loh. Misalnya kita punya uang 1.000 berarti udah siap nih harusnya. Kalau resiko misalnya salah, siap kehilangan setengahnya loh, berarti $500. Ya, tapi kalau misalnya kita cuma 20%, misalnya kita cuma taruh sedikit, misalnya 1.000, 20% kan $200. Itu resikonya udah kita batasin dari awal, ya. Jadi kita membatasi resiko untuk mendapatkan profit yang realistis. Jadi misalnya kita membandingkan misalnya risk sama risk reward sama risk yang kita alamin, misalnya 1/2 ya, di mana risk-nya 1, reward kita 2. Ya, di mana kalau kita memposisikan kalau kita rugi, kita 20% dengan chance untuk peluang mendapatkan keuntungan ya mungkin 30, 40, atau 50% gitu ya. Jadi kita harus tetap selalu setiap kali bertransaksi trading ini kita harus memikirkan resiko juga. Jadi jangan hanya memikirkan profit-profit saja gitu ya. Itu aja sih pesan saya untuk trading ini. Kemudian juga kalau tadi margin call berarti ada notifikasi ketika account-nya sekarat akan ada notifikasi, di mana kalau kita mau menyelamatkan, posisi kita, kita harus melakukan yang namanya, top up margin ya. Kita harus melakukan penambahan margin, penambahan uang untuk mempertahankan posisi kita atau kita harus melakukan yang namanya cut loss, kita akan clear posisi walaupun dalam keadaan rugi misalnya gitu ya. Nah, jadi memang itu semua hal-hal ini margin call, stop out atau auto cut ini semua
pantang deh, kita hindari. Ya, jangan sampai terkena di kita dalam trading, ya. Karena mungkin overtrade, tadi misalnya punya uang seberapa, langsung ditradingkan 100% tanpa tahu adanya pergerakan market, swing-nya itu kan ada pergerakan, itu kan butuh uang untuk nahan ya. Kalau misalnya kita udah full margin berarti sudah tidak ada ketahanan. Apakah selalu entry market selalu benar langsung profit? Kan enggak juga. Ya, gitu ya. Terus juga kalau tadi stop out atau cut itu adalah ketika benar-benar marginnya udah nggak bisa tahan lagi, uang juga udah nggak punya ketahanan, tidak menambahkan uang ke dalam account, ya. Jadi posisi udah kebanyakan, uangnya tipis, berarti udah tinggal tunggu-tunggu yang namanya auto cut ya atau stop out. Itu dilakukan langsung otomatis dari sistem, dari broker, ya. Jadi dananya ya udah tinggal ya mungkin ya nggak zero lah, mungkin dari $1.000 mungkin $2 lah ya. Ya, jadi kalau misalnya auto cut itu ya udah selesai gitu ya kalau kita bilang. Makanya kita jangan, teman-teman di sini udah pada ikut webinar jangan sampai kena yang namanya margin call atau stop out ya. Kemudian free margin. Free margin ini sebenarnya istilah dari yang tadi saya bilang. Kalau free marginnya udah merah, udah menipis ya berarti udah nggak ada ketahanan. Ya udah habis gitu, langsung stop out atau margin call. Oke. Oke, kemudian itu tadi saya udah bahas sekilas tentang forex. Saya mau move on ke komoditi ya. Komoditi ini ada apa aja? Ya, saya di sini saya cuma mau bahas yang terkenal aja. Saya mau bahas yang gold sama silver. Udah, sisanya mungkin saya akan bahas di kesempatan berikutnya ya. Ada oil juga ya, banyak ya. Cuman saya mau bahas gold sama silver dulu. Oke. Nah, gold itu sebenarnya gimana sih pasar emas dunia? Ya, pasar emas dunia ini yang kita perdagangkan sebenarnya itu LLG, London Loco Gold ya, Loco London Gold ya, dibalik-balik nggak apa-apa ya. Atau kalau lambangnya XAU USD ini sebenarnya Ethereum sih ya, lambang kimia gitu. Nah, ini semua sebenarnya anggota, ini dibuat oleh siapa? Oleh anggota-anggota London Bullion Market Association atau yang biasa disebut LBMA. Nah, ini semua jadi harga pasar emas dunia itu dari mana? Ya kan, kayak itu ada entry room, tolong dibantu dong. Ya, jadi kalau misalnya kita sekarang biasa kalau kita mantaunya apa sih, Antam gitu ya, harga Antam berapa misalnya sekarang 800.000, 880 atau 900. Nah itu semua sebenarnya dari mana sih harganya? Ya, itu semua sebenarnya harganya dari pasar emas dunia, dari yang kita mau tradingkan ini. Jadi kan ada harga misalnya sekarang ya, saya kasih tahu, harga gold ya, harga LLG atau XAU USD terakhir kemarin hari Jumat, nih kan hari Sabtu, berarti kan market udah close ya. Jadi hari Sabtu Minggu close, waktunya kita belajar ya. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat waktunya kita trading. Kalau misalnya Sabtu Minggu kita belajar dulu. Nah, terakhir Jumat kemarin penutupan harga emas itu di 1891. Ya, taruhlah 1891. Nah, sebenarnya itu apa sih, harga apa itu ya? Itu kok harganya nggak kayak, saya kan taunya emas tuh harganya 800.000 gitu loh. Ini kok 1891 ini apa? Nah, sebenarnya harga gold ini adalah harga dalam troy ounce. Oke, jadi harus dipahami dulu. Jadi ada harga yang namanya harga dalam troy ounce. Cara ngitungnya gimana? Nanti saya ajarin. Nah, ini ada perak ya, nanti saya satu-satu. Saya ke gold dulu. Oke. Nah, gold ya. Sebelum saya masuk ke troy ounce tadi hitungannya. Gold itu kan sebenarnya emas itu kita sering juga dengar yang namanya safe haven ya. Safe haven itu apa sih? Ya kalau misalnya keadaan ekonomi mata uang negara udah lagi down, misalnya lagi bermasalah, orang semua nggak mau pegang mata uang ya kan. Mereka lari ke safe haven yang namanya emas ini gitu. Makanya kenapa sih kayak gold atau silver ini memiliki tren ya. Tren itu cenderung naik ya kan. Ingat banget dulu zaman saya masih SD ya, dulu mami saya mungkin namanya mami-mami ya suka simpen-simpen emas misalnya. Itu mungkin emas harganya dulu masih berapa sih? 500.000 kali ya? 500, 400. Sekarang itu kan itu saya udah gedean dikit ya. Berarti dulu banget lah, masih murah banget. Sekarang kan emas itu kan udah sampai hampir 900.000. Jadi kan memang nggak pernah dengar emas turun lagi gitu ya. Maksudnya trennya itu selalu bullish, dia itu selalu naik gitu kan. Karena mereka ini safe haven. Jadi kalau misalnya orang ngomong pegang emas nggak ada matinya deh, ya nggak, pegang emas itu everlasting, ya kan. Nah itu sebenarnya kenapa emas itu banyak banget diminati oleh orang dalam melakukan trading. Nah
Ya sistem bentar ya. Cuman kalau sebelum entering emas, ya emas sama perak ini memiliki margin requirement atau kebutuhan margin, kebutuhan uang yang lebih mahal. Karena barang ini lebih mahal dibandingkan dengan mata uang forex yang tadi saya sebutkan gitu loh. Ya, jadi pergerakannya setiap gerak 1 poin aja itu sudah sangat sangat signifikan. Kalau kita ngomong 1 lot misalnya ya, gerak $1 aja itu udah setara sebenarnya $100. Ya, jadi kalau misalnya kita punya dananya terbatas, kita bermain di gold, ya kita harus benar-benar strict tuh trading plan kita gitu, sama resiko kita harus benar-benar strict, kita harus batasin, jangan sampai gerak $2 aja kita udah kelabakan, ya kan? Misalnya kita punya $1.000, terus market gerak $5 gitu kan, dengan kita trading 1 lot, berarti kan setara $500 ya. Nah itu langsung equity kita langsung turun setengah gitu kan, langsung bahaya di account. Jadi memang trading emas ini dan gold, emas dan perak ini lebih mahal pergerakannya, ya itu harus tahu dulu. Nah, cara hitung ya, tadi saya ngomong mau bicara tentang cara hitung. Oke, tadi penutupan harga di 1891, ya kan? 1891 itu harga per troy ounce. Sebentar, saya cari dulu slide-nya. Wait ya, sebentar. Nah, nih. Oke. Ini slide-nya. Jadi satu lot ya, satu lot itu setara 100 troy ounce ya. Atau kalau dalam kilogram 3,11 kilogram, atau dalam gram itu setara 31,1 gram ya. Ya, caranya gitu ya. Jadi sebenarnya 1891 ya. Nih dikali sebentar ya. Ya, sebenarnya gini cara hitungnya. Bentar, ini kayaknya ada whiteboard ya. Nggak apa-apa deh. 1891 itu dibagi dulu dengan, misalnya tadi kita mau jadiin ke gram, dibagi 31,1 ya. Jadi tadi kan 1891, bentar. Oh, bisa share screen sini. Sebentar ya, saya share screen. Ya, misalnya gini ya. 1891 dibagi 31, banyak iklannya. 31,1 dikali sama kurs dolar. Sekarang misalnya taruh 14.400 gitu ya. Berarti setara 575 gitu ya. Setara kurang lebih gitu untuk harga emas yang kita misalnya di toko emas gitu. Ya jadi sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya kita trading, kita orang-orang trading, kita lihat nih harga naik. Pasti itu di Antam dan lain-lain di toko emas itu juga harga emas juga naik gitu. Cuman spesifiknya berapa harus ngitung dulu, kayak tadi dibagi dulu troy ounce, karena ini semua harga dalam bentuk troy ounce gitu ya. Oke, jadi kalau satu lot itu misalnya contoh kita mau kita harga emas, oke, ini sebenarnya sorry, ini uang jaminan ya, ini uang jaminan yang dibutuhkan ya. Ini kalau leverage 1:100. Jadi kalau kita mau buka satu lot, kita harus punya berapa ya. Jadi ini contoh perhitungannya ya. Jadi kalau misalnya di sini berarti harga emas berapa ya, kita harus lihat dulu gitu, harga emas 1000 berapa. Kalau ini kan saya contoh 1.800, tadi kan penutupan 1.891 gitu kan, baru kita dikalikan ke leverage. Biasanya kontrak size-nya itu untuk membuka satu lot itu kita butuh $1.000 ya. Jadi kalau punya $10.000 kita bisa open 10 lot, seperti itu ya. Itu cara menghitungnya. Nah, rumus pergerakan misalnya 1890 ke 1891 itu kan sudah $1 itu dikalikan aja dengan lot kita berapa gitu ya. Kalau lotnya 2 ya berarti tinggal dikali 2 aja gitu. Oke. Kemudian sama ya, kalau trading emas sama perak tetap pakai leverage ya, semua tetap pakai leverage. Di broker ini semua kita pakai leverage, jadi sama aja. Cuman kita harus perhatiin margin requirement-nya aja. Nah, oke. Terus tadi pasar perak ya, silver juga sebenarnya memang kalah ini ya, kalah pamor mungkin ya sama gold. Silver lebih nomor 2-nya sih, cuman memang tetap diminati juga gitu.
Nah, kalau silver ini sebenarnya pasarnya ini mengacu pada harga COMEX atau Commodity Exchange ya, dan CME Group di New York US. Ya, jadi trading di instrumen perak atau silver ini sebenarnya hampir sama sih perhitungannya sama emas, tapi memang sedikit ada perbedaan di satuan nilai kontraknya aja gitu ya. Jadi kalau silver itu biasa lebih mahal lagi dari emas. Nah, mungkin di sini sekilas untuk waktu perdagangan. Ya, waktu perdagangan ini baik forex maupun komoditi ini kita menganutkan kita base-nya di luar negeri ya. Jadi ada waktu musim panas sama musim dingin. Ya, jadi memang ada adjustment sih. Kalau ada lagi summer, kayak sekarang nih kan udah mulai summer ya. Nah, itu juga market bukanya lebih cepat di jam 5 seperti tadi. Yang tadi di awal-awal jam 5 pagi itu market normal ya. Ya, jadi market untuk komoditi ini, untuk emas dan perak ini akan close jadi buka jam 5 pagi, misalnya jam 5 pagi buka, subuh, kemudian sampai jam 4 subuh, itu marketnya close untuk emas sama perak ini. Nah, jadi buka lagi kapan? Buka lagi nanti jedanya ya di jam 6 sore, jam 6 pagi. Ya, jadi jam 5 dia buka, sampai jam 4 subuh, kemudian tutup dulu market, kemudian setelah seling 1 jam baru open market lagi untuk yang komoditi ini. Nah, kalau misalnya musim dingin cuman adjustment aja sih. Jadi ada bukanya lebih lama jam 6, tutupnya lebih cepat. Ya. Jadi musim dingin bukanya lebih lama, tadi biasa jam 5 jadi jam 6, tutupnya jadinya lebih lama ya. Jadi ngaret lah, ibaratnya ngaret semua 1 jam ya, ada adjustment 1 jam itu. Oke. Terus tadi emas ini perhitungan untuk perak ya. Kalau perak juga sebenarnya troy ounce. Cuman kalau tadi ya kita lihat lebih kalau satu lotnya itu kan kalau emas 100 troy ounce setara 3,11 kg. Kalau misalnya perak ini satu lot perak ini 5.000 troy ounce ya, atau kalau kita hitung dalam kilogram 155,5 kg. Ya, jadi memang sebenarnya lebih mahal sih ya kalau untuk ini ya, untuk pergerakan yang perak ini lebih mahal, dan pergerakannya per poin juga lebih banyak karena kontrak size-nya lebih besar ya. Jadi kalau perak ini ya contoh pergerakan per poin dari perak, harga bergerak 26 ya. Harga silver itu kan sekarang ya sekitar 20-an kan, 26,10 misalnya contoh. Terus mengalami kenaikan 28,10. Maka berarti kan bergerak sebesar ini dalam hal ini geraknya itu sebesar kan berarti kan 2 ya, 2 tapi kan poin 00 ya. Dalam hal ini berarti satu lot ini bernilai sebesar $2.000 ya. Jadi baru gerak dari 26,10 ke 28,10 aja tuh geraknya tuh jauh besar sekali. Ya ini kan kita ngomong profit ya, kalau profit kita dapat besar. Tapi kalau misalnya kita lagi salah atau kita lagi rugi, berarti kan senilai besar juga ya. Jadi memang kalau untuk pemula mungkin lebih baik trading forex dulu, kemudian trading gold dulu. Nah, itu baru boleh coba misalnya trading perak atau trading indeks seperti Dow Jones, Nasdaq, itu semua memiliki karakteristik ya. Jadi perhatiin dulu, kita mau masuk yang mana, kita perhatiin dulu, jangan asal pencet-pencet aja. Ya, kita harus perhatiin dulu, oh ini mahal nggak nih, sekali gerak berapa nih, kita harus tahu dulu. Oke. Nah, mungkin dari saya ini dulu ya, materi yang saya jabarkan. Bentar ya. Oke. Ya, dari saya ini dulu materi yang saya jabarkan. Next, saya juga aktif ya di dalam pengajaran Elite Hunter Community buat teman-teman yang mau join kelas. Kita juga udah buka open batch, jadi kita bisa belajar bareng ya. Di sini kita bisa belajar bareng. Kita juga akan belajar lebih detail karena ini webinar, jadi kita bahas preview dulu. Nah, kemudian hari ini saya pakai baju I am Elite Trader ya, dari Elite Hunter Community X Alpha. Ya, jadi Alpha Trade di sini ya. Baju ini enak banget sih. Ya, jadi buat teman-teman nanti yang ikutin sampai habis webinar ini, kita akan bagi-bagi merchandise. Salah satunya kaos ini yang saya pakai.
sama ada tumbler, cuman saya tumblernya ketinggalan di kantor. Jadi sorry banget saya nggak bisa show di sini, cuman tenang, saya masih ada fotonya sih. Ya, jadi ada tumbler kita, special merchandise ya. Sebentar, saya harus ini dulu ya. Wait, sebelum Pak Bu Ina, Halim Bu Ina. lanjut. Yes. Jadi Gimana? ini tadi Bu Ina sudah membagikan materi pertama tentang leverage, forex dan komoditi. Kita akan langsung bagikan satu kaos bagi teman-teman di sini yang mengikuti tadi. Dan mungkin saya akan ajukan pertanyaan. Silakan siapa yang paling cepat jawab di kolom chat. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Nah, jadi hadiahnya satu buah kaos dengan nanti bisa diatur pilih ukurannya, nanti dikirimkan ke WA Elite Hunter. Tadi saya ada Admin. tulis di bagian kolom chat untuk WLA Elite Hunter, yaitu di 081398006278. Tapi untuk pertanyaan ini silakan jawab di kolom chat. Jadi siap-siap yang untuk pertama kali kita akan bagian satu kaos. Ini kaos cukup enak sekali pakainya, tidak ada bahan sambung. Jadi saya juga menggunakannya ya. Saya juga sombong nih menggunakannya. Oke, Elite Trader. Nah, pertanyaannya begini ya. Siap-siap. Oke, siap-siap ya di kolom chat. Yang pertama jawab dan benar itu akan dapatkan satu buah kaos sebagai merchandise, dan nanti kita akan chat langsung ke pemenang untuk mengetahui size ukuran dari kaos tersebut. Oke, pertanyaannya simpel aja. Tadi Bu Wina menjelaskan ada tiga jenis pasangan mata uang pair ya. Tiga jenis pasangan mata uang yaitu direct currency atau direct rate, indirect rates, dan cross rate. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan indirect rates atau indirect currency? Oke, dijawab langsung sekarang. Yang paling cepat jawabannya dan benar akan mendapatkan satu buah kaos merchandise dari kerjasama Elite Hunter dengan AvaTrade. Yuk, silakan. Apa yang dimaksud dengan indirect rates? Oke. Oke, udah ada yang jawab, Pak. Oke, Pak Roni ini pair dengan US dollar dengan currency dollar. Kurang sedikit ya, Pak. Kurang tepat sedikit nih, Pak. Oke. Nah, ini jawaban kedua, Pak Airak, USD XXX, XXX USD. Masih bingung gue jadi jawabannya. Lanjut yang lain. Belum tepat. Ya di Google dulu cepetan. It express the quantity of foreign exchange required by unit of the currency. Kurang tepat, Bu Vincent. Ini Bu Vincent Siamelia, Ibu kali ya. Oke. Kurang tepat, Bu. Indirect rates atau indirect currency di dalam pasangan mata uang. Itu kira-kira artinya apa? Indirect currency atau indirect rates. Pair. Pak Roni. Ada Pak Roni? Oke. Pair dengan US dollar sebagai counter currency. Kurang tepat, Pak. Masih kurang tepat. Ini pertanyaannya, ingat. Indirect Pak rates. Hendra. Ada Pak Hendra. Pair currency lain dengan USD. Bagaimana ya pengertiannya? Ayo jelaskan lebih detail, Pak Hendra. Di chat. Boleh Pak Hendra dibuka ya? Dibuka mute atau gimana? Di chat aja. Di chat. Ini jawaban ini lebih benar nih dari Bu Vincentia Meli ya. Dari Bu Meli bukan ya? Sorry, Ibu kan nih kalau Ibu benar. Ini ya udah, jadi kita dapatkan satu pemenang. Ibu Vincentia Meli ini Google-nya cepat sekali, translate-nya cepat sekali, ya kan? Keren. Jadi mendapatkan hadiah. Nanti Bu Vincentia Meli tolong di WA ke ini ya, ke nomor 0813 Admin. 0813 98 006278. Saya bantu ketik 0813 98 006278. Jadi ini WA-nya Elite Hunter, Anda bisa kirimkan size ukuran kaos, tapi size ukuran kaos kita ini bertambah satu size ya Bu Wina ya. Jadi kalau pakainya jadi versi biasanya M jadinya S gitu. Kalau L, kalau saya biasa pakai M jadinya S nih pakainya. Sip. Saya pakai L ya. Jadi Oke, congrats ya Bu Meli. Tapi tenang aja, yang lain masih banyak. Hadiah masih banyak. Karena merchandise masih banyak dan kita akan bagi lebih banyak lagi, apalagi ini baru merupakan webinar kita yang pertama. Jadi buat teman-teman nanti kita masih mungkin bagikan 3-4 lagi merchandise ya Bu Wina ya. Oke, nanti saya gantian bawain materi Bu Wina yang kasih pertanyaan ya Bu Wina ya. Oke. Kita lanjutkan ya webinar mengenai tentang materi pertama mengenai introduction trading dengan leverage. Jadi kalau mungkin saya jelaskan sedikit, ya nama saya sekarang adalah Halim Sugiarto, saya kelahiran tahun 75, berarti saya udah 46 tahun ini. Jadi saya 22 tahun terakhir saya ada di dunia trading. Jadi begitu saya lulus kuliah, saya mulai belajar tentang trading dari almarhum kakak.
Pertama ikut dari grupnya Penin, kemudian lanjut sampai sekarang saya ada menjalankan juga satu bisnis and broker, termasuk juga trader aktif di mata uang. Jadi sama lah, mungkin kalau banyak cerita-cerita orang dengar, oh banyak pengalaman-pengalaman kerugian dari trading dan sebagainya, akhirnya dia jadi mentor dan sebagainya. Kalau saya nggak gitu ya, saya memang dari awal tuh saya udah belajar dulu. Jadi dari awal saya belajar dari sisi marketingnya, dari segi bisnisnya, kemudian saya belajar tradingnya, itu makan waktu yang cukup lama. Saya baru dapat pengetahuan lebih detail itu setelah 10 tahun saya bekerja. Karena memang dulu saya masih tidak ada internet yang lebih luas. Saya trading pertama kali belajar tahun 1999, di mana saya waktu itu belum ada Google, jadi saya masih cukup belajar cukup sulit. Saya ada beli buku, saya baca-baca dari Reuters, saya nonton dari televisi dan sebagainya. Tapi saya sangat beruntung karena tahun 2002 saya sudah mengalami satu kejadian besar di mana di sana ada World Trade Center, dan di sana harga bergerak sangat fluktuatif dan luar biasa efeknya terhadap currency. Jadi tambah yakinlah bahwa saya bisnis ini ternyata bisa menghasilkan income yang cukup besar dari sisi trading. Dan yang kedua, karena saya ini bukan berasal dari keluarga yang berada, saya dulu sekolah jalan kaki, kadang naik ojek, sepeda dan sebagainya. Jadi pengalaman mengajarkan saya lihat trading leverage ini mungkin sedikit lebih perlu pemahaman yang benar dulu, karena trading ini menurut saya di leverage ini memang cukup berbahaya bagi orang tidak mengerti. Karena tadi bilang leverage itu adalah nilai ungkit. Jadi ada daya ungkit yang harus dijadikan sebagai jaminan atau sebagai jaminan. Nah, kalau teman-teman di sini belum paham tentang leverage ini, artinya jangan coba-coba trading gitu loh. Nah, kenapa hari ini kita baca tentang trading ini, tentang leverage ini ya? Kenapa? Karena saya bersama tim Elite Hunter bekerja sama memberikan edukasi dengan Pialang AvaTrade. Dan kalau Anda lebih tahu tentang Pialang AvaTrade, mungkin Pak Iskandar bisa kasih sedikit satu iklan tentang AvaTrade. Silakan Pak Iskandar. Iklan tentang AvaTrade, Pak. Nah, oke. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini adalah iklan tentang AvaTrade, bagaimana dia mempromosikan bisnis ini. Jadi, pusatnya di Irlandia. AvaTrade sudah ada sejak tahun 2006. Dan Anda baca keterangannya bahwa 70% of retail investor lose money when trading CSD with this provider. You should consider whether you can afford to take high risk of losing your money. Oke, Pak Iskandar, cukup? Oke, cukup. Berarti ini, kita lihat bahwa di dalam sama kayak misalnya Anda menjual produk yang sekarang ini yang kita pakai sehari-hari adalah rokok misalnya. Di dalam bungkus rokok itu sudah ada tulisan bahwa merokok bisa menyebabkan matian, ya kan? Apalagi untuk ibu hamil tidak cocok dan sebagainya. Itu sudah di warning dari awal. Demikian juga dalam trading ini. Jadi kalau pialang yang bagus itu biasanya dia mencantumkan termasuk resiko. 72% retail bisa mengalami kerugian, bukan berarti mengalami bangkrut ya. Mengalami kerugian ada kalau misalnya $1.000 jadi $950 itu mengalami kerugian. Nah, berarti yang 28%-nya untung. Belum tentu, ya kan? Belum tentu juga. Bisa juga break even, tapi sebagian besar yang profit itu juga belum tentu survive untuk jangka lama. Jadi, selama saya berkarir kurang lebih 20 tahun ini, saya melihat banyak sekali orang-orang yang masuk dan keluar di bisnis ini. Termasuk dari segi trader, termasuk dari segi bisnismennya, hingga juga banyak educator atau mentor yang saya ketemu juga langsung, bahkan saya juga banyak cerita-cerita dan ya termasuk juga bisnis-bisnis yang mengandalkan forex tapi ternyata ujungnya money game. Nah, makanya saya sama tim Elite Hunter ini mencoba untuk memberikan edukasi yang memang menurut saya ini penting bagi teman-teman yang baru mau belajar trading gitu. Apalagi banyak sekali tawaran-tawaran menarik di luar sana, screenshot profit, screenshot withdrawal, dan tawaran yang boleh dibilang sepertinya bisnis ini pasti untung. Nah, itu yang sering salah kaprah. Jadi orang itu jadi malas belajar. Kenapa? Karena lihat ini seolah-olah gampang. Padahal kalau menurut saya ini bisnis yang menurut saya trading ini sebenarnya gampang, tapi bisa jadi susah pada saat Anda malas belajar dan Anda tidak update ilmu. Nah, itu yang akhirnya membuat Anda ketinggalan. Dulu saya tidak ada trading pakai namanya MetaTrader. Saya tidak ada trading pakai web based. Saya telepon pakai by phone, ya kan. Jadi saya harus minta harga ke dealer, saya harus DQ euro berapa, nanti euro dijawab spreadnya sekian dan sebagainya. Nah, sekarang ini persaingan pialang ini demikian kuat dan hebat, di mana akhirnya keuntungannya justru bagi kita retail.
Dulu zaman saya trading, spread untuk emas itu bukan 40 atau 30 pips seperti sekarang, bisa 100 pips. Sekarang kecil, makin lama makin kecil, makin kecil. Bagi retail trader seperti kita, itu kesempatan emas sebenarnya. Karena mengambil keuntungan jauh lebih mudah dibanding dulu spreadnya masih besar. Apalagi sekarang setelah pandemi corona di awal 2020 sampai sekarang, banyak bisnis yang tutup di mana offline ini berganti dengan online. Mungkin kalau teman-teman yang punya jasa pengiriman mungkin panen ya, kalau bisnis travel ya mati gitu kan. Bisnis yang sifatnya pengobatan mungkin lagi enak gitu loh, kesehatan mungkin enak. Tapi kalau bisnis yang mungkin offline, toko di mall dan sebagainya, bahkan kalau kita tahu seperti supermarket besar pun Giant dan lainnya itu banyak akhirnya tutup karena mengubah sedikit konsep bisnisnya menjadi dari produk supermarket ya mungkin sekarang berubah lagi menjadi produk yang ketahanan barangnya lebih lama ya mereka buka ganti dengan IKEA dan sebagainya. Nah, oke lanjut. Jadi hari ini kita lihat materi tadi sudah dijelaskan sedikit dari Ibu Wina tentang mengenai forex, kemudian juga komoditi emas dan perak, hingga juga sedikit tentang pengertian leverage dan contoh perhitungannya. Kita akan lanjut dengan sekarang yang lebih lagi banyak dibicarakan masyarakat di 2021 ini. Oke, materinya saya buka dulu. Oke, sebentar. Oke, saya buka di halaman sebentar. Oke, tadi sudah komoditi. Sebentar saya lanjutkan. Sekarang materi saya adalah tentang blockchain dan cryptocurrency. Jadi kalau 2021 ini lagi hot, di mana-mana sekarang orang dengar namanya kripto, tapi mungkin belum ngerti apa yang dimaksud dengan kripto dan apa itu blockchain gitu. Oke, jadi sedikit pengertian dasar, blockchain itu adalah suatu struktur data yang digunakan dalam distributed ledger, di mana data tersebut disimpan dan didistribusikan dalam sebuah paket yang disebut namanya blok. Oke, dan blok ini terhubung satu sama lain, maka namanya chain. Jadi akhirnya blockchain. Oke. Kemudian di dalam distributed ledger ini, kalau Anda perhatikan, itu merupakan suatu bentuk penerapan ledger untuk penyimpanan data dan pendistribusiannya kepada semua pengguna. Jadi ini untuk memahami secara sistem akunting atau pembukuan, jadi bukan secara teknologi. Nah, bagaimana perbedaannya distribute dengan desentralisasi? Kalau saat ini Anda melihat mungkin secara centralized, itu terpusat di satu titik, di mana pusat ini mengontrol semua, sementara sistem desentralisasi sudah menggunakan namanya kepala cabang. Jadi kalau ini semua bos semua di desentralisasi, sementara di desentralisasi udah mulai ada kepala cabang yang menentukan tugas-tugas itu seperti apa kepada bawahannya. Tapi di dalam distributed ledger ini semua saling berkoneksi. Jadi tidak ada atas, tidak ada bawah. Apapun data yang disampaikan dari satu sumber ke sumber lain itu akan saling terkoneksi. Dan inilah yang namanya rantai hubungan atau blockchain tersebut. Nah, jadi bedanya ini kita lihat kan centralized, decentralisasi, dan terdistribusi bahwa setiap pihak atau member memiliki catatan rekod yang satu sama dengan lainnya itu tercatat. Nah, inilah kira-kira gambaran tentang blockchain. Jadi kalau secara finansial kita tahu value exchange atau exchanger-nya, kemudian aset-asetnya registrasinya apa, dan ini adalah keamanan atau gemboknya untuk menjaga supaya aset tersebut aman. Nah, ini yang sekarang saya bahas sekilas tentang blockchain dan cryptocurrency. Kenapa? Karena kita sekarang juga ada namanya trading leverage dengan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency merupakan suatu aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi. Jadi ada namanya kita bahas itu menggunakan satu bahasa di mana bahasa tersebut setiap kripto itu mempunyai namanya white paper atau kita bilang kayak sesuatu yang basic dasarnya dulu. Kenapa kita harus tahu apa kripto itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi tujuannya kriptografi ini untuk mengamankan transaksi keuangan, juga mengontrol penciptaan aman dan juga memverifikasi transfer aset. Nah, cryptocurrency yang terkenal tentu saja saat ini kita tahu ada Bitcoin, kemudian juga ada Ethereum. Jadi Ethereum ini merupakan cryptocurrency kedua yang terkenal setelah Bitcoin dan penggunaannya cukup banyak. Sementara Bitcoin sendiri ditemukan sekitar tahun 2008-2009 yang konon katanya ditemukan oleh Mr. Satoshi, ya kan, Mr. Satoshi membuat Bitcoin dengan jumlah 21 juta unit saja dan ini tidak bisa ditambah lagi dan saya yakin mungkin 30-40% dari Bitcoin yang beredar ini sudah hilang. Karena Bitcoin dulu dianggap sebagai main-mainan saja. Jadi orang awal cipta Bitcoin, mereka mulai apa yang namanya mining. Ya mining itu kan nambang dan sebagainya. Sebenarnya nambang itu bukan kayak nambang di pertambangan ya. Jadi nambang ini yang dipecahkan adalah soal.
soal-soal yang sangat terkompleks sehingga Anda membutuhkan banyak sekali komputer atau dengan peralatan yang cukup canggih untuk membongkar persoalan-persoalan itu untuk mendapatkan namanya satu koin itu gitu loh. Jadi ini boleh dibilang kalau bilang Bitcoin ini konsep dasarnya adalah suatu cryptocurrency, suatu blockchain, di mana kalau Anda mengumpulkan, memecahkan soal sedikit-sedikit 21 juta poin itu akan tersebar luas. Jadi sampai saat ini hingga 2040 diperkirakan masih ada sekitar, mungkin tidak banyak, mungkin sekitar 10% lagi Bitcoin yang akan harus ditambang lagi. Dan kalau dulu biaya menambangnya cukup murah, karena apa? Persoalannya tidak terlalu kompleks, sekarang semakin banyak, di mana harga juga semakin tinggi, maka kalau Anda menambang itu membutuhkan paling tidak 100 unit komputer untuk menambang kurang lebih 1 Bitcoin. Dan itu saya rasa juga waktunya cukup lama gitu dan tidak semudah itu. Kemudian banyak pecahan koin-koin lain seperti Litecoin, Ripple, dan yang paling terkenal saat ini Dogecoin atau koin dulu koin meme ya kita bilang ya, koin meme Dogecoin ini berasal dari gambar anjing. Tahun 2017 sempat udah mulai beredar, tapi boomingnya di 2021 setelah salah satu orang terkaya dunia, Elon Musk, mengungkapkan bahwa Tesla menerima pembayaran dengan Dogecoin dan ya masih banyak intrik-intrik lainnya lah. Dan ini juga ada kalau koin-koin yang penting juga seperti Cardano. Nah, bila saya bilang 21 juta koin dan prediksinya baru habis pada 2140 atau kira lebih 20 tahun dari sekarang. Nah, biasanya untuk melakukan transaksi kripto kita punya exchange dan sama seperti saham seolah-olah jadi exchange tradisional memiliki jam perdagangannya lebih panjang yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kalau yang trading forex, trading emas ada tadi bilang di bahasa bebuina ada tutup bukanya, ini tidak ada tutupnya gitu loh. Nah, tapi di dalam perdagangan yang derivatif itu ada jam tutupnya, tapi cuma sebentar aja. Kenapa? Karena mereka ada pencatatan penghitungan swap di dalam perdagangan kripto tersebut. Nah, ini adalah beberapa hal yang Anda lihat bisa mempengaruhi nilai kripto. Pertama adalah ketersediaan atau kelangkaan dari jumlah koin yang beredar. Tentu saja kalau misalnya Anda bikin koin, misalnya contoh bikin koin sendiri nih, contoh EH Coin atau Halim Coin kita bikin. Tapi pada saat itu tidak ada kepercayaan atau penggunaan koin di kalangan komunitas, maka koinnya nggak bisa jalan. Jadi kalau Anda tanya sekarang, kenapa orang bisa percaya sama Bitcoin? Karena penggunaannya sudah mulai meluas dan dirasakan mudah, dan itu bisa menjadi kepercayaan masyarakat. Sama seperti halnya kenapa negara percaya emas ini adalah sebagai sumber simpanan dari cadangan devisa dari suatu negara gitu. Kenapa bisa percaya itu? Kenapa nggak pakai batu gamping atau perak saja atau batu yang lain gitu? Karena ada satu kesepakatan bahwa emas ini nilainya punya nilai tersendiri dan jumlahnya sangat terbatas sehingga ada ketersediaan atau kelangkaan dari emas itu sendiri. Sama dengan koin ini. Bitcoin kenapa harganya naik? Ya karena punya ketersediaan dan kelangkaan. Kelebihannya apa? Sekarang rata-rata semua kripto yang sedang dibuat, koin kripto yang sedang dibuat, itu pasti menggunakan mata uang Bitcoin atau mata kripto Bitcoin ini untuk sebagai alat pembelian dasarnya. Jadi kita bilang Bitcoin ini tidak punya satu platform tertentu, tapi kepercayaan orang terhadap Bitcoin demikian tinggi dan nilainya sampai saat ini sudah di atas $35.000. Dulu awalnya cuma sekian dolar, mungkin di bawah 1 dolar atau 2 dolar gitu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, penggunaan koin tersebut sendiri di pasar apakah memiliki manfaat dan kegunaannya. Jadi, kalau Anda buka satu situs tentang koin kripto, misal contoh Ethereum, maka di sana Anda akan lihat kegunaan daripada sistem yang ada di dalam Ethereum tersebut. Di sana ada semacam suatu kita bilang di white paper-nya itu ada satu kegunaan apa yang Anda bisa lakukan dengan platform Ethereum, dan platform Ethereum ini banyak digunakan untuk film, untuk games gitu. Dan itu bisa menjadi satu landasan atau satu platform. Dan pada saat Anda membangun platform tersebut, Anda butuh namanya koin yang namanya Ethereum. Nah, sehingga Anda harus beli. Dan koin ini cukup mahal. Harganya dari sejak peluncurannya 2013 oleh Vitalin, siapa lupa namanya, saya orang Rusia itu, kemudian sekarang sudah mencapai di atas $3.000. Jadi nilainya demikian merangkak dari cuma sekitar belasan dolar, puluhan dolar, tapi pelan-pelan naik. Karena apa? Karena penggunaan koin kalangan komunitas itu semakin banyak. Oke. Nah,
Kalau dalam konsep dasar ya transaksi cryptocurrency itu mencatat seluruh transaksi yang berjalan. Jadi kalau bisa bilang saya beli dari A akan kirimkan kepada saya dan kelebatannya lagi transaksi koin kripto ini sangat cepat. Jadi kalau misalnya Anda kirim uang ke bank di Amerika, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 hari untuk memverifikasi dan uang itu sampai di tempat tujuan. Kalau dengan kripto, Anda mengetik satu kode atau alamat tertentu, di mana alamat ini khusus dan spesifik. Artinya di sana ada gabungan angka dengan angka dan digital, simbol digital lainnya, maka Anda bisa menerima Bitcoin Surut hanya dalam kurang waktu 3 detik saja. Jadi begitu Anda klik, Anda sudah validasi, Anda kirim password dan sebagainya, cek, sudah nyampe di Amerika dan Anda bisa jual di exchanger di sana. Jadi demikian cepat dan mudahnya. Jeleknya adalah gini, kalau Anda melakukan transaksi Bitcoin atau transaksi kripto, Anda tidak bisa membatalkan transaksi tersebut. Jadi kalau Anda sudah jalan, terus udah gitu, bilang, oh nggak jadi, telepon ke ininya, nggak bisa gitu. Dan jeleknya adalah Anda tidak bisa tahu siapa yang menerima kripto tersebut. Walaupun Anda melakukan transaksi, tapi di sana tidak ada namanya nama atau siapa penerimanya. Tidak ada. Karena semua dalam bentuk alamat atau rangkaian angka digital. Oke. Memang di dalam perkembangan di Indonesia sendiri, Bank Indonesia secara eksplisit sudah menyatakan bahwa kegiatan cryptocurrency tidak boleh menjadi alat pembayar yang sah, karena berdasarkan undang-undang alat pembayar yang sah adalah rupiah saja. Jadi perlu digarisbawahi, uang virtual cryptocurrency tidak dianggap ilegal, tapi tidak boleh melakukan transaksi di dalam negeri Indonesia. Jadi kalau transaksi cryptocurrency-nya kayaknya nggak masalah ya, karena kita lihat bahwa sekarang Badan Perdagangan Berjangka Komoditi sudah mengesahkan lebih dari 10 exchanger yang boleh melakukan transaksi cryptocurrency. Jadi transaksi oleh cuma jual belinya tetap harus pakai rupiah. Oke, bagaimana cara melakukan? Ya contoh ya buka akun, kalau Anda trading secara fisik, Anda buka akun di Bapepti, kemudian Anda melengkapi data dan sebagainya, pilih setor sejumlah margin atau capital, kemudian melakukan transaksi jual beli di marketplace. Misalnya Anda pilih koin apa yang Anda tunjuk, Anda bisa pasang limit, bisa hit langsung, bahkan bisa melakukan order jual sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kemudian Anda bisa memilih berapa lama Anda akan menyimpan tersebut. Jadi Anda bisa menyimpannya di wallet yang tersedia di marketplace tersebut, atau Anda bisa memiliki wallet sendiri untuk menyimpan kripto tersebut. Nah, jadi ini adalah preview dasar mengenai kenapa Anda melakukan transaksi cryptocurrency, sehingga Anda tahu kenapa dengar-dengar sekarang cryptocurrency rame, mau ikut-ikutan aja, katanya untungnya bisa 1000%. Ya bisa, tapi Anda harus tahu penggunaannya memang ada atau enggak. Dan kalau bisa sampai naik segitu banyak, artinya belum tentu ordernya itu sangat liquid. Kenapa? Karena kalau anda menjual sesuatu yang nilainya tinggi, siapa yang mau beli di harga tersebut gitu. Jadi artinya apa? Anda punya duit 1 juta, mau beli koin itu, karena 1 juta katanya 1000 kali dia 1 miliar loh. Enggak, tapi Anda nggak bisa jual 1 miliar di harga tersebut. Kenapa? Karena yang mau beli di harga tersebut cuma ada 1000 rupiah saja atau berapa gitu. Jadi bilang nilainya naik sampai segana, bukan berarti semuanya akan terjual di sana. Enggak begitu gitu loh. Karena yang mau pasang limit di sana juga sangat kecil. Jadi seolah-olah mengesankan bahwa cryptocurrency ini menghasilkan uang keuntungan sangat besar, tapi kita mesti lihat dulu pasarnya liquid nggak gitu. Kalau untung bangsa 50-100% banyak terjadi saat ini karena sedang booming, dan saya lihat ke depannya juga mungkin Anda boleh membuka sedikit. Memang banyak pro dan kontra di dalam cryptocurrency, tapi kalau kita lihat histori yang masih pendek ini, historinya baru sekitar 10 tahun terakhir, ya peluang untuk naik tetap masih ada. Nah, cara trading berikutnya bisa melalui sistem leverage melalui pialang. Biasanya pialang menyediakan beberapa pilihan cryptocurrency. Tidak semua cryptocurrency harus cryptocurrency yang bagus dan sudah diakui publik, kepercayaannya sudah tinggi. Jadi kenapa begitu? Kalau misalnya pialang menerima cryptocurrency yang sorry to say baru dibuat dan sebagainya, atau eligibilitasnya diragukan, itu bisa namanya membahayakan bagi pialang itu sendiri. Kenapa? Karena transaksinya tidak liquid. Jadi sistem transaksi pialang menggunakan leverage ini sudah ada di Amerika dan Amerika Utara. Jadi mereka melakukan pembelian dengan sistem kontrak. Nah, sistem kontrak ini beda dengan yang ada Anda lakukan di exchanger. Jadi kalau di exchanger Anda beli 1 Bitcoin atau 0,1 Bitcoin, harganya turun, nilainya yang turun. Tapi kalau dalam sistem leverage atau pialang ini, Anda beli 0,1 aja, itu Anda seolah-olah beli udah cukup besar. 0,1 lot itu berarti mungkin setara 0,1 Bitcoin, sehingga kalau harganya turun Anda harus menyediakan dana yang cukup besar untuk menahan penurunan tersebut.
Nah, bedanya Anda tidak harus menyetorkan uang yang demikian besar kalau Anda beli di secara leverage. Nah, kalau misalnya di secara fisik, Anda harus menyediakan jumlah yang sama. Misalnya mau beli 100 juta, harus sediakan 100 juta. Sementara kalau sistem leverage, mau beli 100 juta, Anda cukup menyediakan 10 juta. Oke. Oke. Nanti kita akan jelaskan sedikit, ada beberapa cryptocurrency, mungkin nanti setelah ini. Next. Oke. Berikutnya saya akan bahas tentang trading indeks atau saham. Trading indeks saham ini mungkin kalau ada nanti yang tadi cryptocurrency ada pertanyaan, silakan di chat aja, ditanya aja di kolom pertanyaan. Kemudian di trading indeks saham ini biasanya gini, indeks saham itu merupakan indeks harga gabungan dari sejumlah saham yang ada di negara tersebut. Contohnya di Indonesia kita menggunakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, di dalam IHSG tersebut akan tercatat kumpulan atau sejumlah saham yang beredar di pasar. Beberapa saham itu sangat liquid, tapi ada beberapa saham yang tidak liquid. Nah, semua itu tercantum dan saat ini indeks harga saham gabungan ada di kisaran kalau nggak salah 5.500 sampai 6.000. Nah, tapi ada juga yang menggunakan indeks dengan lebih terperinci. Contohnya Kompas membuat Kompas 100. Nah, indeks pilihan dari media Kompas ini cukup dipercaya, sehingga yang dicatat itu mungkin 100 perusahaan saja. Ada lagi perusahaan teknologi, mungkin yang dicatat itu namanya LQ45. Jadi ada beberapa kategori indeks saham yang saat ini ada di Indonesia, tapi kita selalu mengacu pada garis besarnya adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, kalau kita melihat trading indeks saham di luar negeri seperti apa, kita lihat. Nah, biasanya merupakan mayoritas saham pilihan dari suatu negara, ya kan? Kalau kita lihat, oke. Dan fungsinya adalah sebagai indikator dari pergerakan harga saham yang diwakilinya. Tidak jauh berbeda dengan perdagangan futures lainnya, karena tidak memiliki aset dalam melakukan transaksi, maka nilai kontrak merupakan acuan utamanya. Besar kecilnya nilai kontrak dalam perdagangan indeks ditentukan berdasarkan satuan unit yang biasa dikenal lot. Oke. Nah, cara kerjanya sama, sejak memerlukan dana penuh, jadi kita leverage, kita ada nilainya berapa. Contoh Anda punya margin 10 juta, Anda bisa trading berapa 0,1 lot sampai 1 lot, dan Anda bisa lihat di sana transaksinya bisa day trade, bisa menginap, atau juga rollover, atau hingga jangka waktu tertentu. Kedua, kalau mungkin Anda melakukan trading indeks saham, lebih baik Anda memilih pada beberapa indeks supaya Anda bisa tahu bahwa jalannya setiap indeks itu tidak selalu sama. Sama dengan currency. Kalau Anda beli Kanada, beli euro, apabila Kanada menguat, belum tentu euronya menguat. Jadi kadang-kadang Anda perlu beberapa diversifikasi. Kemudian karena Anda trading leverage, enaknya bahwa di sini Anda bisa melakukan short selling. Pada saat terjadi pandemi corona, short selling sangat berlaku, sangat luar biasa karena penurunan harga saham bisa mencapai lebih dari 50%. Jadi kalau Anda kemarin yang di Maret 2020 atau April 2020 di mana harga saham turun demikian besar pesatnya, nah itu menyebabkan apa? Menyebabkan investor seolah kehilangan kepercayaan. Oke, tapi pada saat itu juga menjadi momen bagi sebagian spekulan untuk membeli kesempatan. Jadi kalau saham turun banyak biasanya orang memilih. Oh, ada orang yang bilang ini harganya diskon. Oh, diskon. Jadi dia mau beli. Akhirnya dia membeli harga dengan harga murah karena dia spekulasi, dia melihat bahwa pandemi corona ini sifatnya akan sementara atau temporary saja. Tapi balik lagi, apapun yang Anda beli pada waktu kondisi-kondisi tertentu, itu saja bahwa tidak ada kepastian bahwa harga itu akan balik kembali normal, gitu kan. Bisa aja kalau Anda perhatikan ada beberapa saham yang turun sejak pandemi corona sampai sekarang tidak naik lagi juga ada gitu. Tapi umumnya memang harga saham indeks saham dari tahun ke tahun itu selalu mengalami kenaikan. Contohnya dari Dow Jones, kalau Anda cek itu sejarahnya di bawah tahun 1900, saat ini sudah nilainya mencapai 35.000 ya, 35.000 indeks Dow Jones Amerika. Dulu-dulu cuman berapa? Cuma 200 300 gitu awal-awal di tahun 1900-an. Dia berkembang pesat, naik pesat setelah masuk tahun 2000 dan sekarang nilainya 35.000 kira lebih. Kemudian dengan leverage ini balik lagi kalau Anda tidak paham bahaya, bisa meningkatkan rasio potensi keuntungan dengan risiko itu bisa berkali-kali lipat. Anda mengalami kerugian juga Anda bisa mengalami keuntungan yang lebih besar. Jadi Anda harus paham juga tentang leverage ini. Nah, ini contoh Dow Jones
Industrial Average atau DJA. DJA ini merupakan indeks perusahaan dari 30 perusahaan blue chip papan atas dunia di Amerika. Jadi kalau bilang Dow Jones itu kenapa jadi panutan? Karena ini salah satu indeks saham yang paling berpengaruh. Kenapa? Isinya 30 perusahaan blue chip papan atas. Jadi perusahaan blue chip ini apa aja? Contoh misalnya perusahaan Microsoft, oh masuk di Dow Jones. Tesla masuk nggak? Belum. Kenapa? Karena Tesla itu ada perkembangannya lebih belakangan. Riwayat untuk masuk di 30 perusahaan blue chip papan atas ini maka perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan baru. Jadi kalau bilang perusahaan itu memang berkembang pesat, tapi belum tentu masuk ke Dow Jones. Dan perusahaan ini bukan perusahaan teknologi aja, jadi banyak juga perusahaan-perusahaan seperti kita bilang di otomotif, di kesehatan juga ada, kemudian juga di properti juga ada. Jadi kita lihat asuransi juga ada, mana yang kita masuk ke dalam 30 perusahaan blue chip, Anda bisa Google, bisa cek, dan ini berganti. Jadi perusahaan itu bukan selalu itu-itu saja yang otomatis pasti ada di Dow Jones ini. Jadi kita lihat ada periode waktunya, nanti periode waktunya mungkin akan berubah dan mungkin ada yang keluar dari 30 perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada Standard and Poor. Nah, ini isinya 500 perusahaan, jadi lebih besar cakupan perusahaannya, sehingga banyak orang melakukan transaksi S&P karena dianggap lebih stabil dibandingkan Dow Jones karena nilainya cukup liquid dan memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Kemudian ada Nasdaq 100, di mana ada 100 saham teknologi utama yang termasuk di Amerika. Jadi memang indeks Nasdaq ini lebih mengukur kepada saham-saham teknologi. Dan saham teknologi selama 2020 mengalami kenaikan yang sangat luar biasa pesat. Kenapa? Contohnya seperti kita menggunakan teknologi Zoom. Jadi karena offline-nya sangat kurang, jadi online ini sangat berpengaruh besar. Anda lihat penggunaan TikTok, Zoom, dan sebagainya itu Facebook dan sebagainya sangat naik pesat. Jadi masuk video call dan sebagainya. Ini yang kita biasa gunakan aja. Belum kita nggak tahu yang platform-platform lain yang tidak biasa kita gunakan. Karena kan orang Indonesia biasanya kalau pakai Zoom semua pakai Zoom gitu. Ya kan? Nanti kalau pakai ini semua gitu. Tapi ada beberapa perusahaan tidak selalu menggunakan Zoom untuk sebagai salah satu sarana meetingnya. Jadi mereka ada yang menggunakan platform lain lah di luar Zoom. Oke, kemudian indeks saham internasional yang biasa catat yaitu ada Nikkei dari Jepang, isinya 225 perusahaan, kemudian ada Hang Seng dari Hong Kong, kemudian ada DAX dari Jerman, dan ada FTSE atau FTSE ini dari London ya. Oke, jadi kalau lihat transaksi indeks ya kita bisa tahu umumnya memang patokan dasarnya adalah pada Amerika dan Inggris. Ya biasanya kalau indeks saham Amerika naik, umumnya yang lain-lain akan mengikuti. Tapi di dalam negeri juga cukup berpengaruh. Contohnya seperti indeks saham Hang Seng atau Hong Kong ini sempat mengalami penurunan cukup banyak di tahun 2019-2020 karena ada masalah internal di negaranya, di mana pada saat itu demo berlangsung terus-menerus sehingga membuat harga saham tidak bergerak naik. Baru belakangan ini keadaan sudah mulai stabil, maka nilai Hang Seng mulai naik. Nikkei juga pelan-pelan tapi sudah all time high juga. Kemudian apalagi DAX atau Jerman di saat ini lagi all time high terus. Jadi kalau lihat menilik sejarahnya dari dulu sampai sekarang, mau tanya yang pasti naik harganya ya ini main trading indeks saham. Ya, ada turun tapi pasti naik lagi gitu. Jadi sejarahnya dari dulu sampai sekarang selalu naik. Kenapa? Karena kenaikan indeks saham berpengaruh secara regional atau negaranya. Jadi kalau indeks saham ini naik, kenapa? Ya karena negaranya butuh itu naik. Baru negaranya bisa maju. Artinya apa? Makin banyak perusahaan yang IPO juga pasti akan memicu harga indeks itu naik. Oke, terakhir ada satu produk di AvaTrade yang namanya CFD atau Contract for Difference. Nah, Contract for Difference ini adalah produk derivatif yang mungkin Anda untuk berpartisipasi dalam pergerakan harga suatu saham. Nah, kalau tadi Anda melihat bahwa transaksinya lebih ke arah indeks atau angkanya, sekarang Anda bisa transaksi sahamnya atau produknya langsung. CFD diperdagangkan pada over the counter market dan harga yang diperoleh dapat dari harga saham underlying-nya. Jadi ada ketentuan ya di sini. Harga sahamnya kadang mungkin beda dengan apa yang Anda lihat di spot gitu. Ingat ini merupakan satu kontrak ya. Jadi bukan berarti Anda membeli saham secara full gitu. Semua saham ini adalah dalam bentuk kontrak dan dapat dari nilai underlying-nya. Nah, kelebihannya adalah memperoleh keuntungan bahwa dari kredit pembelian maupun penjualan Anda bisa melakukan selisih, bahwa Anda bisa short dulu atau long dulu, beli dulu atau jual dulu. Tapi Anda juga bisa mendapatkan satu proteksi. Jadi contohnya Anda beli saham jam banyak, tapi Anda nggak mau jual, Anda bisa short dulu di dalam CFD ini. Dan Anda bisa trading saham banyak macam di Amerika. Contohnya Anda mau beli saham Apple, Anda mau beli saham Tesla, Anda dalam satu platform. Nah, biasanya ada kelebihan atau ada kekurangan.
kekurangan salah satu spread-nya biasanya lebih mahal, lebih tinggi. Kemudian ada beberapa kelemahan di dalam peraturan CFD trading dan termasuk juga resiko dari CFD trading tersebut. Jadi kalau mungkin belum terbiasa CFD trading, pelan-pelan aja tradingnya jumlah size-nya lebih kecil karena masa kenaikan harga-harga CFD yang kemarin itu udah agak terlewatan nih kalau yang trading saham saat ini. Kemarin yang 2020 sejak awal pandemi itu hingga lockdown Juni dan seterusnya itu harga sahamnya sempat drop, tapi kemudian naiknya juga luar biasa, terutama yang tadi saya bilang saham teknologi. Nah, pasar CFD atau kontrak value spread sendiri juga memuat beberapa komoditas, baik itu minyak mentah, gas alam, kemudian indeks saham, saham personalnya seperti Amazon, Alibaba, Apple, Microsoft, dan Amex. Kemudian juga kriptonya sendiri ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Ripple. Jadi ada beberapa produk yang ada di sana, dan ini saya sebutkan beberapa produk besar yang sering ditransaksikan orang dalam pasar CFD. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan pada saat Anda memilih broker. Pertama, Anda harus mempertimbangkan besaran spread yang dikenakan oleh broker. Jadi kenapa kayak merekomendasikan salah satunya AvaTrade? Karena Anda bisa melihat bahwa besar spread yang dikenakan oleh AvaTrade ini boleh cukup bilang sangat oke gitu, sangat bagus karena kalau Anda kena spread besar pasti akan mempengaruhi keuntungan Anda sebagai trader. Kemudian AvaTrade sendiri punya 8 regulasi, nanti kita akan dengarkan penjelasan langsung dari representatif AvaTrade di Indonesia. Kemudian ada akun demo, jadi akun demo Anda belajar dulu, Anda coba-coba dulu, baru Anda boleh lakukan trading. Sama juga di dalam program Elite Hunter, kita juga selalu mempertimbangkan bahwa setiap klien atau customer kita itu atau teman-teman yang sudah belajar ini ngerti dulu benar-benar baru boleh trading real. Nah, trading real ini biasanya kenapa? Kalau Anda sudah memiliki satu sistem yang boleh dibilang Anda coba dan relevansinya cukup berhasil, artinya dalam hal ini benefitnya kelihatan ada, Anda bisa mengontrol emosi dan Anda bisa mendapatkan sedikit demi sedikit keuntungan yang makin bertahap, Anda baru coba di account real. Jadi setelah account real, Anda nanti akan pelan-pelan lihat perkembangannya seperti apa. Jadi tadi ingat video tadi bahwa banyak orang mengalami kerugian. Kenapa? Karena kekurangan informasi dan kekurangan belajar. Jadi kalau knowledge-nya kurang, saya berani jamin tidak gampang untuk cari untung. Karena apa? Kita nggak mau pada saat udah market Anda kebingungan. Ini ada apa ya? Kenapa harganya turun? Loh, ini apa ya? Jadi terlalu banyak pertanyaan yang pada saat Anda melakukan trading, Anda harus nanya lagi. Contoh misalnya, carry trade. Apa sih carry trade? Carry trade ya, googling dulu, cari, tapi karena Anda udah ada posisi, jadi Anda nggak paham carry trade itu apa. Padahal carry trade itu merupakan satu keuntungan dari trading yang bisa diperoleh karena ada perbedaan suku bunga antara satu negara dengan negara lain. Jadi contohnya misalnya melakukan carry trade dengan yen Jepang. Oh, yen Jepang ini bunganya kecil, 0% bawah, sementara kalau Anda pegang US dollar Anda dapat 0,25% misalnya contohnya. Jadi Anda pinjam uang dari yen Jepang untuk Anda belikan US dollar. Nah, terakhir, salah satu yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan customer service atau broker yang disediakan, bagaimana apakah cepat jawabnya, kemudian cara penarikan dan depositnya mudah atau tidak gitu. Oke, jadi biasanya cek-cek dulu di review. Oke, kemudian ini sebelum kita tutup, saya juga ingin memperkenalkan kepada Ibu Novita. Ada Ibu Novita? Ya, halo. Oke. Bisa dengar? Ya. Iya, dengar. Selamat sore, Bu Novita. Ya, sore. Nah, Bu Novita ini adalah merupakan perwakilan atau representatif AvaTrade di Indonesia. Jadi kalau kita bilang trading di broker luar sebenarnya boleh atau nggak boleh. Jadi kalau bagi saya pribadi, trading di manapun, baik broker regulasi Bapepti, bagus. Trading di broker luar, Anda harus pilih-pilih juga. Karena tidak semua broker luar itu akan selalu bagus. Jangan mikirin cari di bet-nya besar, cari spread-nya kecil. Tapi kita sama-sama menilik dari regulasi yang tersedia. Nah, oke, Bu Novita barangkali bisa jelaskan sedikit tentang regulasi atau mengenai AvaTrade sendiri. Silakan, Bu Novita. Ya. Jadi selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah join. Terima kasih sudah join. Perkenalkan saya Novita Dewi Lim. Boleh panggil saya Novita Dewi. Saya sebagai relationship manager dari AvaTrade Indonesia. AvaTrade adalah platform forex broker yang terpercaya dan diregulasi secara global sejak tahun 2006.
Jadi saya di sini sebagai penghubung antara Avathlete di Indonesia dan juga dengan Bapak dan Ibu. Untuk lengkapnya, untuk Avathlete nanti saya akan berikan ada website dan juga saya akan berikan brosur mengenai Avathlete. Secara lengkapnya mungkin untuk regulasi di Avathlete saya boleh akan share sedikit. Sebentar. Oke, saya akan share sebentar aja. Oke, enggak, kalau gitu nggak usah sharing. Saya akan infokan aja untuk regulasi kita. Kita regulasi ada 8 regulasi saat ini. Wait a moment. Sebentar, Pak Iskandar, tolong dibuka dulu co-hostnya untuk Bu Novita. Ya, sebentar ya Bu. Ya, boleh. Oke Bu, udah bisa? Sudah ya? Oke, saya akan share sebentar. Oke, share. Oke, saya akan share ini sebentar mengenai Avathlete untuk terutama untuk regulasi ya. Jadi di Avathlete kita, kalau bisa dilihat di screen saya, ini ada regulasi kita. Kita ada regulasi dari pertama yaitu dari Kanada juga di IILOC, Investment Industry Regulatory Organization of Canada. Lalu kita juga ada dengan Central Bank of Ireland karena Avathlete kita HQ adalah di Ireland. Lalu yang kita juga ada dari BFI, British Virgin Island Financial Services Commission. Ada 3 berarti. Yang keempat yaitu FSCA, Financial Sector Conduct Authority. Ini di South Africa. Lalu yang kelima adalah di Jepang, yaitu dengan FSA dan juga FFAG. Yang lalu ada juga kita dengan Middle East di Abu Dhabi, yaitu dengan IDGM FSLA. Dan semuanya mungkin sudah tahu salah satu regulasi yang paling ketat yaitu dengan ASIC, yaitu Australian Security and Investment Commission. Dan yang baru saja kita miliki saat ini adalah dengan CISEX, yaitu dengan Cyprus. Dan semua regulasi ini akan terkonek dengan Avathlete. Jadi seperti slogan dari Avathlete adalah trade with confidence. Jadi nggak perlu takut untuk trade dengan Avathlete. Semua dana klien adalah akan aman. Dan juga untuk semua eksekusi order dan lain sebagainya, kita selalu menjaga eksekusi secara aman. Dan untuk dari saya sebentar. Dari saya sekian. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung hubungin dengan Pak Halim ataupun juga dengan saya juga boleh. Nanti saya akan share juga. Terima kasih Pak Halim. Oke, ya terima kasih Bu. Ya thank you, terima kasih Bu Novita ya. Cukup, terima kasih penjelasannya. So buat teman-teman yang mungkin belum mengenal Avathlete di Indonesia, mungkin teman-teman juga bisa browsing-browsing via website ya Bu ya. Ya boleh. Nanti saya akan share di sini juga. Ya website-nya bisa di-share di chat di sini. Seperti tadi kita masih mau bagi-bagi merchandise ya sebelum kita tutup webinar kali ini. Jangan lupa webinar kita masih series terus, jadi sampai minggu-minggu selanjutnya setiap hari Sabtu jam 2 siang, dan itu semua sifatnya free ya, jadi teman-teman sifatnya gratis, semua bisa join di sini tanpa dikenakan biaya apapun. Nah, mungkin sebelumnya bagi teman-teman tadi saya sempat mention kelas Elite Hunter, boleh juga untuk yang mau tanya-tanya dulu juga boleh ke WA Elite Hunter tadi ya, yang ditulis di kolom chat ya, teman-teman bisa tanya-tanya untuk materi apa aja yang dipelajari, untuk jadwalnya gimana. Nah, untuk biaya memang Elite Hunter ini kan coursing-nya bukan hanya di satu coach ya, jadi ada 5 coach, ada 5 pengajar berbeda. Di sini kita personal masing-masing nanti jadi punya 5 guru ya, boleh tanya nanti kalau selanjutnya
semua bisa akses ke 5 coach ini. Dan juga kita di sini ada beberapa benefit, saya mau kasih tahu lagi, di mana kalau kita di sini semua free konsultasi, terus juga main education-nya ada di 8 kali pertemuan, durasi maksimal di 2 jam, kemudian juga kita ada webinar rutin ya untuk 1 kali di setiap bulan. Terus juga ada lifetime support melalui grup alumni. Jadi nanti setiap batch itu akan kita pisahkan di batch-batch-nya itu supaya kita tahu gitu loh, maksudnya masing-masing murid seperti apa. Terus juga kita juga ada free VIP signal. Signal ini senilai 1 juta. Namun kalau memang teman-teman bergabung di Elite Hunter Community, signal ini free untuk di 1 bulan pertama. Nah, kemudian juga kita ada program afiliasi. Program afiliasi bisa langsung ditanya di admin Elite Hunter ya di 0813 9800 6278. Terus juga kita ada cicilan via Tokopedia ya. Jadi ada cicilan via Tokopedia. Course-nya harganya berapa? Harganya di sini kita khusus untuk peserta hari ini yang telah bergabung di Elite Hunter Community sama AvaTrade webinar, kita memberikan diskon early bird sebesar 10%. Kelasnya seharga 5 juta rupiah. Jadi kalau buat hari ini, buat teman-teman yang mau join langsung bilang aja referral untuk yang di hari ini, webinar tanggal hari ini, tinggal sebut aja di WA admin, kita akan kasih diskon 10%. Jadi hanya membayar 4.500.000 saja dengan benefit-benefit yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ada juga cicilan via Tokopedia. Jadi kalau misalnya mau yang pakai Tokopedia, mau cicil juga boleh. Tinggal search Elite Hunter. Nah, nanti di sana ada Elite Hunter course. Ya, seperti itu. Jadi nanti cashback akan dibalikin secara langsung aja. Mungkin dari saya itu aja. Untuk coursing-nya kita akan mulai secepatnya. Jadi minimal kalau ada peserta 3 orang kita akan mulai karena kita sistemnya private jadi nggak usah terlalu rame biar lebih fokus gitu tujuannya sih. Mungkin itu aja paling dari saya, sama tadi mungkin merchandise ya. Merchandise-nya kita mau bagi apa lagi Pak? For the next question ya. Oke, for the next question ya. For the next question. Kita siap-siap dulu di bagian chat. Kita udah mau kasih pertanyaan yang kedua ya Bu Ina ya? Yep. Oke, ini ya pertanyaan kedua dari kita akan kasihkan 1 buah tumbler ya. Bagi Anda yang bisa menjawab dengan tepat dan paling cepat, silakan. Oke. Pertanyaan gini, di dalam tim Elite Hunter kita ada beberapa orang yang spesialis untuk mengajar. Nah, salah satu spesialis ini adalah seorang ibu yang aktif sebagai ekonom. Kita bilang dia juga salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, siapakah nama ibu tersebut yang merupakan pengajar? Oke, jawaban tercepat dari Pak Roni ada Dr. Eugene M. Memang namanya Eugenia, tapi oke lah, Dr. Eugenia Maradunaha. Oke, dia merupakan pengajar aktif di Universitas Indonesia, merupakan salah satu dosen bergelar doktor dan dia aktif membantu kita untuk mengajar tentang fundamental ekonomi. Selamat pada Dr. Pak Roni. Pak Roni boleh kirimkan nanti WA ke tadi ya, WA ke Elite Hunter. Langsung juga mengirimkan nanti data alamat ya supaya kita bisa kirimkan hari Senin. Dan kita masih mau kasih 2 merchandise lagi ya. 2 merchandise lagi, 1 kaos dan 1 tumbler. Jadi jangan keluar dulu, siap-siap untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Nah. Oke, Bu Ina ada pertanyaan? Ya, mungkin dari materi yang tadi Pak Halim udah jabarkan, saya ada note sedikit. Tadi kan ada bicara tentang cryptocurrency ya, di mana boleh berapa pertanyaan Pak dari saya? 1 dulu untuk kaos dulu. Yang tercepat. Kaos ya, oke. Saya mau tanya, tadi kan ada bahas cryptocurrency, itu kan ada bilang tentang Bitcoin. Nah, sebenarnya Bitcoin itu ada berapa jumlahnya? Tadi ada disebut. Ya, jumlah Bitcoin yang beredar. Ada. Oke, cepat sekali itu dijawab sama Pak Dimas duluan ya. Pak Dimas Anggara jawab bener, Pak Ahmad salah 21 juta Bitcoin. Nah, betul nggak Pak Halim? Betul sekali. Oke, Pak Dimas Anggara jangan lupa WA Elite Hunter tadi di 0813 beserta size ya kalau kaos ya. 0813 9800 6278 beserta size-nya ya. Kalau kirimkan juga nanti alamatnya, jangan lupa supaya kita hari Senin kita bisa kirimkan hadiah tersebut, merchandise tersebut kepada para partisipan kita pada sore hari ini. Oke, terakhir satu lagi, tumbler. Silakan Bu Ina, ada pertanyaan lagi nggak? Apa ya Pak? Paling aja penutup ya.
Oke, sebelum menutup, saya tanya satu pertanyaan lagi, satu buah tumbler kita akan bagikan kepada teman-teman yang ikut partisipasi di sini. Sekarang pertanyaannya adalah mengenai tentang AvaTrade. Ada simbol atau namanya kita bilang satu slogan yang disampaikan oleh broker AvaTrade. Apa kira-kira slogan tersebut? Slogan yang dicantumkan AvaTrade di dalam. Kalau Elite Hunter kan rasionalitas, rasional, terukur gitu. AvaTrade itu apa? Ayo. Slogannya. Siapa yang tahu? Nanti Bu Novita bisa tes tahu di Nah, mana salah. Pak Ahmad Pak Ahmad Rianto, jawabannya trade with confidence. Benar nggak Bu Novita? Betul, Pak. Betul sekali. Oke, selamat nggak Pak Ahmad Rianto mendapatkan satu buah tumbler. Nanti jangan lupa di WA ke Elite Hunter. Nanti untuk hadiahnya kita kirimkan, jangan lupa alamatnya. Oke, terima kasih buat teman-teman partisipan yang mendapatkan merchandise pada hari ini. Oke, tapi jangan lupa ya, minggu Sabtu depan kita akan hadir kembali dengan materi yang lebih berbeda dan lebih inovatif. Dan termasuk di minggu keempat dan minggu ke-8, kami akan menghadirkan narasumber atau kita bilang guest speaker lah ya. Guest speaker yang boleh dibilang punya kompetensi tinggi di dunia finansial ini. Nanti namanya masih rahasia dulu ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk terus ikut webinar kita, dan kita berharap bahwa webinar kita bisa membantu Anda mengetahui lebih jauh tentang apa trading itu, bagaimana leverage itu seperti apa, dan trading dengan broker itu apa, dan nanti Anda akan belajar lebih banyak lagi. Fundamental, technical, kita kulas semua. Kalau mau ikut kursus, jangan lupa bisa ikut join ke kita, mau belajar, tidak masalah, uang bisa dicari, tapi ilmu itu akan ada terus selamanya. Jadi, Anda belajar sekarang, makin belajar, saya yakin akan masuk webinar. Nah, kalau mau tanya trading experience, ya saya ngerti semua. Jadi Anda mau nanya apa aja, saya pasti bisa jawab. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Bu Wina, terima kasih para partisipan semua. Bu Novita Dewi yang sudah berkesempatan hadir sebagai aparat representatif. Dan juga Pak Iskandar sebagai host kita untuk yang membantu kita, IT kita lah kita bilang. Oke. Dan juga selamat buat semua peserta yang udah dapat merchandise, nanti akan segera dikirim. So, sampai ketemu minggu depan dan minggu-minggu seterusnya. Terima kasih. Ya, kita start jam 2 lagi minggu depan ya. Oke, Sabtu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Semoga thank you. sehat selalu. Mohon izin pamit. Ya.
The app provides you with step-by-step guidance on opening trades, feedback on your activity, and support anytime you need it.